Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah pada malam ini kita kembali mengkaji bahasa Al-Qur'an. Kita kembali ketemu lagi ya untuk yang keberapa ini ya Pak Ustadz ya. Sudah kesekian kalinya. Puluhan kali. Dan ini hari ini rencananya judulnya memahami ayat 31 dan 32 surat Ali Imran. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diberikan nikmat hidayah, taufik sehingga kita dapat berkumpul, juga diberikan kesehatan di dalam silaturahim dan thalabul ilmi. Sebelumnya marilah kita coba niatkan di dalam hati, mantapkan di dalam hati niat untuk thalabul ilmi karena Allah taala. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapat ridho dari Allah, menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Selanjutnya sebelum kita memulai, kita coba membaca surat Al-Fatihah untuk semua hajat dan niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, silakan Ustadz Sam untuk memulai dalam mengkaji bahasa Al-Qur'an ini. Mangga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga zaman. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk berjumpa kembali, istiqomah mengkaji bahasa Al-Qur'an. Hatur nuhun Kang Cucu bisa hadir dan insya Allah dalam keadaan sehat, termasuk ibu-ibu kita nunggu yang bapak-bapaknya, biasanya bapak-bapaknya nyusul ya, karena maklum yang ada yang masih di jalan gitu ya, yang masih siap-siap. Tapi kita jalan sambil jalan saja. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari insya Allah menjadi amal soleh kita. Saya ingin menyampaikan atau memahamkan bareng-bareng masih surat Al-Imran. Seminggu yang lalu kita membahas surat Al-Imran ayat 26-27. Dan itu sebagai juga wirid ya, atau sebagai doa, dan mudah-mudahan dihafal ya. Jadi sengaja ini dikopikan biar juga dihafal. Yang sebelumnya kita mengkaji ayat terakhir surat Al-Baqarah, dan sebelumnya lagi kita mengkaji ayat kursi ya. Jadi malam ini namanya ayat mahabbah atau ayat tentang cinta. Nah, ini jadi kita malam ini membahas tentang cinta. Dan ada yang menjadikan ayat ini yang 31 itu menjadi wirid untuk mendapatkan katanya saya nggak tahu juga karena saya menelusuri hadisnya nggak ketemu. Kalau ingin dicintai oleh pasangan kita atau agar pasangan kita nggak selingkuh katanya, maka bacalah surat Al-Imran ayat 31 ini. Tapi tentunya bukan hanya baca, tapi harus dimaknai dan ditindaklanjuti gitu kan. Jadi kalau kita googling tuh, ya keutamaan atau faidah membaca ayat 31 surat Al-Imran. Itu ada amalan nanti ayat mahabbah. Jadi
doa agar pasangan tidak selingkuh, agar pasangan cinta kasih, atau disebutnya ini ilmu pelet nih, peletnya versi Islam gitu. Jadi saya senyum-senyum sendiri gitu kan. Tapi begitu dimaknai memang betul kalau seandainya difahami dan ditindaklanjuti. Jadi ayat 31 dan 31 itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kemudian ayat 32-nya qul athi'ullaha war rasula fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Ayat ini memang bercerita tentang cinta dan ada asbabun nuzulnya. Jadi asbabun nuzul surat Al-Imran ayat 31 ini terkait dengan kisah sekelompok orang Yahudi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengakui mencintai Allah. Tetapi mereka tidak mau ikuti ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diriwayatkan oleh Imam Munzir dari Hasan, beliau berkata, sekelompok orang-orang di masa Rasulullah SAW, yaitu orang Yahudi dan orang munafik, berkata kepada beliau, demi Allah, wahai Muhammad, kami sungguh mencintai Tuhan kami. Itu yang mereka mengatakan, siapa Tuhan kalian? Allah. Nah, kemudian ternyata mereka tidak mau diajak untuk beriman oleh Nabi Muhammad SAW, maka lalu turunlah surat Al-Imran ayat 31 ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, dan seterusnya. Nah, sedangkan ayat selanjutnya ayat 32-nya diriwayatkan asbabun nuzulnya ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan ayat 31 di atas ini, lalu Abdullah bin Ubay bin Salul, ini tokoh munafik di Madinah, beliau mengatakan jadi Abdullah bin Ubay yang mengatakan Muhammad telah menyamakan taat kepadanya dengan taat kepada Allah, dan dia menyuruh kita mencintainya seperti orang-orang Nasrani mencintai Isa. Maka kemudian Allah menurunkan ayat 32 ini. Atiullah wa atiur Rasul. Jadi atiullah wa atiur Rasul fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Jadi bukan pengakuan Nabi Muhammad, tapi Allah yang menjelaskan ketaatan. Jadi mengikuti Rasul itu dalam rangka konsekuensi cinta kepada Allah. Nah, bagaimana isinya kalau kita dengan ilmu yang kita sudah pelajari, walaupun mungkin ada yang banyak yang lupa, tapi insya Allah saya ingatkan. Dalam dua ayat ini Allah menggunakan fiil amr dulu dengan firman-Nya qul, sebagai qul huwallah, qul ya ayyuhal kafirun, qul. Jadi qul itu adalah fiil amr, perintah kepada Rasul. Karena qul itu anta, qul anta. Jadi tapi ada kaidah yang mengatakan tolabul rasuli tolabul ummati. Jadi tuntutan atau perintah kepada Rasul ini perintah juga kepada umat baginda Rasulullah SAW. Jadi kita semua katakanlah, wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian tuhibbuna, kalian mencintai Allah. Jadi innya itu sebut huruf syarat, jika. Kuntum kalian, keadaan kalian. Kuntum itu fi'il madi, kana yakunu, kalau pakai kuntu, kunta, kuntum, kalian keadaan kalian. Tuhibbuna, kalian selalu senantiasa mencintai Allahnya maf'ul bih, makanya pakai fathah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Maka fa itu huruf namanya huruf jawab syarat. Jadi jika maka gitu. Artinya ini sebuah konsekuensi. Kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ittabi'u, kalian harus ikutilah oleh kalian. Ini fil amr. Ittabi'u, ikutilah kalian. Ini aku maksudnya Rasulullah. Karena Rasulullah disuruh mengatakan, kemudian Rasul ketika mengatakan isinya adalah Rasulullah mengatakan jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikuti Rasulullah SAW. Yuhibbukumullahu,
Yuhibbukumullahu, Allahnya pakai domah tuh karena fa'il ya, karena subjek. Jadi ada jika, maka, dan ada sebab berikutnya. Jadi di situ ada huruf syarat dan huruf jawab, dan kemudian dari akibat dari menjawab apa yang disyaratkan itu, maka kemudian menyebabkan sifat berikutnya, menjadikan penyebab bagi berikutnya, yakni Allah mencintai kalian, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum, dan ya, jadi ada wawunya atop, ini paket ya. Bukan hanya Allah mencintai kalian, tetapi juga Allah mengampuni, akan mengampuni lakum untuk kalian, dzunubakum, seluruh dosa-dosa kalian. Dzunub itu jamak taksir dari danbun. Danbun itu dosa, satu dosa. Dzunub ada dosa-dosa. Dosa kalian. Selain tentunya selain musyrik ya. Karena kalau musyrik, kalau syirik itu la yaghfir, tidak akan diampuni. Jadi selain musyrik, selain syirik, maka seluruh dosa-dosa yang mengikuti Rasul, artinya menjadi pengikut Rasulullah atau menjadi umatnya baginda Rasulullah, itu Allah akan ampuni. Cuman syaratnya dia harus mengikuti Rasul gitu. Maka kalau dia mengikuti Rasul, maka Allah akan mencintainya dan Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Dan wallahu ghafurur rahim, Allah menyebutkan dua sifat ya dari Asmaul Husnanya, dua sifat yang baik, yaitu ghafurun terkait dengan dosa. Allah Maha Pengampun. Ya, kalau dia sudah mencintai kepada hambanya, maka hambanya itu akan diampuni dosa-dosa. Karena sebab Allah mencintainya. Kemudian Rahimun juga, Allah Maha Maha Penyayang. Jadi kalau seorang hamba dicintai oleh Allah, pasti Allah sayangi dan pasti Allah ampuni. Jadi ayat ini penuh dengan sebuah konsekuensi. Dan memang asbabun nuzulnya sebagai konsekuensi. Pengakuan orang Yahudi mengatakan bahwa kami mencintai Allah. Tapi apa buktinya? Maka diperintahkan. Buktinya adalah mengikuti Rasulullah. Jadi ittabi'u, ada perintah fi'il amr, dan perintah amr ini yufidul jazm, artinya harus, wajib. Jadi kalau kita semua mencintai Allah, maka wajib mengikuti Nabi. Dan itu menjadi persyaratan atau menjadi penyebab Allah mencintai kalian dan kemudian mengampuni dosa-dosa kalian. Karena Allah memiliki sifat Ghafurun Rahim. Allah mengampuni semua dosa orang yang mencintainya atau yang dicintainya. Jadi orang yang mencintainya dan dicintainya gitu ya. Jadi mencintai Allah dan dicintai Allah, dan kemudian Allah akan menyayanginya sehingga semua dosa-dosanya akan Allah ampuni dan nanti akan disertakan sebagaimana Rasul mengatakan anta ma'a man ahbabta. Jadi Rasulullah menyatakan engkau beserta orang yang engkau cintai. Jadi mengikuti Rasul itu sebagai bentuk yang perwujudan mencintai Allah. Dan ketika Allah mencintainya, maka dia akan dicintai oleh Allah dan akan diampuni dosanya. Dan orang yang paling dicintai oleh Allah adalah Rasul. Maka dari itu kalau kita mencintai Allah dengan mengikuti Rasulullah, maka kita akan beserta Rasulullah. Karena orang yang paling cintai oleh Allah adalah Rasulullah. Dan kemudian Rasul mengatakan anta ma'aman ahbabta, engkau akan beserta orang yang kau cintai gitu. Nah, dari sini juga kemudian para ulama menyatakan kalau kita ingin dicintai oleh istri, oleh pasangan hidup, oleh suami, atau ingin dicintai oleh orang-orang kerabat dekat kita, ingin dicintai oleh sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, bahkan semua orang-orang yang beriman, maka ikutilah Nabi. Ikutilah Nabi atau cintailah Nabi. Makanya Rasulullah mengatakan suruh mendidik anak kita itu ya adibu auladakum bisalasi sholih. Didik anak kalian dengan 3 hal. Yang pertama adalah ala hubbi nabiyikum, untuk mencintai nabi kalian. Jadi untuk mencintai Rasulullah. Ya. Jadi kalau kita sudah mencintai Rasul, maka dengan senang hati kita ngikutinya. Jadi beda lagi kalau orang yang membenci. Maka kalau kita lihat perilaku orang membenci kepada seorang, yang ada adalah keburukan. Ada keburukan. Jadi iri, dengki, dendam, marah, macam-macam. Itu semua keburukan. Tapi kalau kepada orang dia cintai, maka yang ada
adalah kebaikan, ketaatan, kepedulian, perhatian dan seterusnya. Gitu. Maka jadi itu ini bukan hanya sekedar harus dibaca, tapi betul-betul harus diamalkan. Bagaimana kita mengikuti Rasulullah. Jadi bagaimana kita mengikuti Rasulullah, karena kewajiban kita mengikuti Rasulullah. Dari ayat ini, ayat 31 itu, jadi kita mengikuti Rasul itu wajib supaya menjadi syarat agar Allah mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Maka dalam surat Al-Ahzab 21, Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Sungguh-sungguh ada untuk kalian di dalam diri Rasulullah SAW uswatun hasanah. Contoh yang baik. Suri toladan yang baik. Liman untuk siapa saja atau bagi siapa saja yang dia mengharapkan yarjullah, mengharapkan berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan Allah berarti berjumpa dengan zat yang dia cintai. Ya, dia cintainya. Nah, makanya sebelum bentuk cintanya dia senantiasa ingat kepadanya, senantiasa menyebut namanya. Jadi kalau orang yang mencintai, dia akan sangat rindu ketemu, akan sangat senang kalau membaca suratnya, akan sangat senang kalau kalau bisa memenuhi permintaannya dari yang dicintai. Dan tentunya yang di dunia yang selama hidup kita, di dunia yang paling kita cintai Allah. Kenapa? Karena yang namanya disebut berulang-ulang, dalam keadaan kondisi apapun, termasuk apalagi dalam berdoa, kita akan nyebut nama Allah. Jarang mungkin kita nyebut nama istri kita, nama suami kita, atau jarang menyebut anak-anak kita, walaupun kita mencintai mereka. Tapi justru kita lebih banyak menyebut nama Allah, karena itulah zat yang paling kita cintai. Yang kedua, kemudian nama yang sering kita sebut-sebut nama Rasulullah, Muhammad Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kita mencintainya. Karena mencintainya. Tentunya kalau kepada yang mencintai, kita ikuti, kita taati, kita senang kalau seandainya kita cinta itu senang menerima bentuk penghormatan dan seterusnya. Jadi bentuk cinta itu harus diwujudkan. Dan dalam bentuk apa? Nyontoh kepada orang yang dicintai oleh Allah. Ngikutin Rasul uswatun hasanah. Bagi setiap siapa yang menginginkan ketemu dengan Allah nanti dan menginginkan al-yaumal akhirah, kehidupan yang baik di akhirat nanti, itu masuk surga. Jadi apa yang terjadi di akhirat itu yang dia lebih sukai. Dia saya beri harapkan kesuksesannya. Mulai dari hari kebangkitan, hari padang mahsyar, hari dihimpun, kemudian hari yaumul hisab ketika dihisab, yaumul jaza, sama yaumul akhirat, berarti surga dan neraka. Dan itu yang diharapkan bagi kebaikan pada hari akhirat. Pada akhirat tentunya kebaikan dimudahkan dalam hisabnya, kemudian diampuni dosanya dan diberatkan timbangan kebaikannya, kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ya khalidina fiha abada. Itulah yang diinginkan oleh orang yang mengikuti, mencintai nabinya, dan tentunya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu wa dzakarallaha katsir, orang ini biasa zikir kepada Allah yang banyak. Siang dan malam dia zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Dalam bentuk dia ikatkan setiap perbuatan, apakah Allah bolehkan atau tidak, Allah izinkan atau tidak. Itu sebagai bentuk dia zikir. Karena zikir yang dimaksudin ingat bukan melafadzkan zikir semata, melafadzkan lafaz Allah semata, tapi hatinya terikat dengan Allah, ingat dimanapun, kapanpun. Ya, saya pernah menyampaikan surat Al-Imran ayat 90-91 ya. Jadi orang-orang yang ulil albab itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang selalu ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring. Yadzakarullaha katsiran. Jadi orang yang mengharapkan berjumpa dengan Allah, mengharapkan kebahagiaan di yaumul akhirah, dalam bentuk dia masuk ke dalam surga khalidina fiha abada, maka dia senantiasa ingat kepada Allah dalam keadaan duduk atau berdiri, duduk atau berbaring. Nah, akan tetapi bagaimana, apakah semua
yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu harus diikuti. Ternyata kalau kita pelajari dari apa yang disampaikan oleh Allah dan kemudian apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, ternyata dibagi 3. Ini kaitan dengan hukumnya seperti apa sih mengikuti Rasul. Hukum asalnya wajib mengikuti Rasul, tapi kemudian apa dulu yang wajib diikuti Rasul, mengikut kepada Rasulullah. Ternyata ada 3 hal. Yang pertama bersifat jibiliyah. Jibiliyah itu kebiasaan manusia. Jadi af'al atau perbuatan jibiliyah itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai seorang manusia biasa. Seperti beliau makan, bahan yang dimakan. Rasulullah makannya kurma, makannya daging, ya ada daging sapi, ada daging kambing, ada daging unta gitu ya. Kemudian tempat makannya ya tempat makannya nggak ada piring, dan seterusnya. Sehingga makannya harus dengan 3 jari karena makan kurma itu sulit untuk 5 jari, ya 3 jari. Tentunya beda dengan makan orang Indonesia, apalagi makan bakso misalnya, susah kalau 3 jari. Itu jibiliyah saja. Kemudian pakaiannya, ya pakaian bukan wajib penutup auratnya, tapi pakaiannya, jenis pakaiannya, karena dulu belum ada pabrik ya besar ya untuk pakaian. Jadi hasil karya tenungan ya. Kemudian misalnya gosok giginya dengan kayu arak dan seterusnya. Di sana juga tidak ada sawah, sehingga mereka ya tidak pernah makan nasi gitu ya. Dan seterusnya. Jadi itu manusia ya. Jadi kalau kita misalnya makan nasi ya jangan dibilang haram karena tidak contohkan Rasulullah gitu. Ini namanya ngawur gitu. Atau kita misalnya ngomong bahasa Indonesia, Rasulullah makin bahasa Arab. Karena jibiliyah ya orang Arab ya semua, bahkan bukan hanya Rasulullah dan para sahabat yang ngomong bahasa Arab. Abu Lahab, Abu Jahal itu ngomongnya bahasa Arab juga gitu. Jadi yang seperti namanya jibiliyah gitu. Jadi hal-hal yang terkait dengan kebiasaan atau yang turun-temurun itu disebut adat atau jibiliyah, maka itu kita boleh ikut, boleh tidak. Boleh ngikutin, boleh tidak. Artinya ngikutin silahkan gitu. Atau misalnya cara makan, cara minum, tidurnya, cara berjalan Rasul, bentuk kendaraannya, jenis kendaraannya dan seterusnya. Itu sifatnya jibiliyah. Jadi tidak ada perselisihan di antara ulama bahwa status perbuatan itu adalah mubah. Artinya boleh. Baik bagi Rasulullah maupun bagi umatnya. Karena itu perbuatan-perbuatan tersebut tidak termasuk dalam kategori sunnah atau mandub. Ngikutin yang terkait dengan jibiliyah. Jadi boleh silahkan diikutin, silahkan juga tidak. Jadi jangan sampai yang ini justru diutamakan sementara yang terkait dengan hukum syara ditinggalkan. Gitu. Nah kemudian yang kedua ada juga yang sifat khususiat, yaitu perbuatan-perbuatan yang boleh dikerjakan oleh Rasul, oleh Nabi, tetapi haram dilakukan oleh umatnya. Atau amal yang wajib buat Nabi, tapi buat umatnya hanya menjadi sunnah saja. Seperti misalnya puasa wisol, jadi puasa yang tidak berbuka terus gitu, lanjut. Atau beristri lebih dari 4, misalnya 4 wanita. Itu boleh bagi Rasulullah SAW, tapi haram bagi umatnya, nggak boleh. Boleh, makanya saya sudah sampaikan dulu, hukum poligami itu bagi umat Islam hukumnya boleh, mubah. Jadi bukan sunnah ya, kalau sunnah ikutin Rasul. Karena apa yang dilakukan Rasul itu khususnya. Jadi hukumnya boleh saja, jadi jangan mengklaim itu sunnah. Enggak. Jadi boleh. Tapi maksimal 4. Dan itu pun harus adil. Ya, kemudian ada yang bagi Rasulullah wajib, tapi bagi umatnya sunnah. Seperti misalnya tahajud, bagi Rasul itu wajib. Tapi bagi umatnya sunnah. Jadi ini namanya khususiat. Jadi khususiat ini tidak, bahkan ada yang haram kalau ngikuti. Tapi ada yang statusnya itu tidak haram, tapi hukumnya statusnya bagi Rasul wajib, bagi umatnya sunnah. Nah yang ketiga inilah yang diwajibkan kita ngikutinya, yaitu hadis Rasul. Apa sih hadis Rasulullah? Adalah kullun masudiro ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn. Jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik ucapan beliau, perbuatan beliau, atau persetujuannya beliau. Jadi selain jibiliyah dan khususiyat. Dan inilah yang sebenarnya wajib diikuti. Status hukumnya nanti ada yang sunnah, ada yang wajib. Tapi apa yang disandarkan pada Rasulullah tidak mungkin perbuatan yang haram, nggak mungkin. Atau yang mubah pun ya
itu masuk ke dalam kategori jibiliyah atau tadi adat ya, uruf saja. Jadi sedangkan yang terkait dengan perbuatan, ya, ucapan, itu tergantung statusnya, bisa wajib, ya, bisa sunnah, bahkan juga bisa mubah. Jadi Rasulullah menyuruh tapi sesudah melarang misalnya. Jadi itu bisa statusnya mubah. Ya, Rasulullah tidak mungkin melakukan yang haram, ya, yang makruh, ya, apalagi yang haram gitu ya. Jadi ini yang harus kita pahami, mengikuti Rasulullah SAW dalam hal yang terkait dengan hukum syara. Karena apa yang disandarkan kepada Rasulullah, baik ucapan, perbuatan, atau persetujuan Rasulullah adalah sumber hukum atau dalil hukum syara. Gitu. Jadi, sehingga ya wajib kita mengambilnya. Jangan sampai ada pemahaman dia ngambil Al-Quran saja, kalau dari hadis mikir-mikir. Namanya ingkar sunnah, gitu ya, ingkar sunnah. Maka dari itu kemudian ada klasifikasi dari hadis itu. Ada yang mutawatir, ada yang hadis ahad juga bagi lagi. Ada yang soheh, ada yang hasan, ada yang dhaif. Dan itu sudah ada hasil periwayatan dari para ulama hadis. Jadi nggak usah kita juga meneliti lagi, karena periwayatan hadis itu pada zaman tabiin pada generasi ketiga atau keempat ya. Jadi sudah tidak ada lagi periwayatan hadis kalau sekarang. Ya. Makanya yang dimaksud dengan soheh ya menurut para perawi hadis dulu, Imam Muslim, ini bukan soheh menurut ulama hadis, misalnya menurut Nasiruddin Al-Albani ya. Itu Nasiruddin Al-Albani itu bukan perawi hadis, tapi orang ulama ahli hadis gitu, ahli hadis. Jadi bukan perawi hadis, ini juga salah juga gitu. Karena yang perawi hadis itu yang dulu pada generasi ketiga dan keempat. Kepada tabiin, jadi mereka menelusuri apa dari Rasul atau tidak gitu. Sehingga statusnya apakah soheh atau hasan atau dhaif, karena mereka langsung ketemu, bisa menelusuri ya dari sumbernya. Tapi kalau yang sekarang yang lahir abad ke-20 misalnya, ya bukan perawi hadis tapi ulama hadis, ahli hadis gitu. Bukan perawi hadis. Jadi seringkali orang mengatakan disohehkan atau soheh menurut Nasiruddin Al-Albani, padahal Nasiruddin bukanlah perawi hadis, bukan, tidak bisa disetarakan dengan Imam Muslim, Imam Bukhari, Abu Dawud, dan seterusnya gitu ya. Jadi seluruh yang disandarkan kepada Rasulullah itu menjadi dalil syarak. Nanti hukumnya sesuai dengan isinya atau tuntutannya. Nah kemudian bagaimana ayat 32 surat Al-Imran, dan ini asbabun nuzulnya ketika ya orang munafik, yang tokoh munafik zaman Rasulullah, Abdullah bin Ubay bin Salul, mengatakan bahwa ini Rasulullah seakan-akan itu ayat itu dianggap dari Rasul gitu ya. Jadi wajib dianggap dari Rasul, versi Rasul gitu. Rasul ingin disamakan ya dengan Allah, dan ternyata turunlah ayat ini. Jadi ketaatan kepada Allah itu berupa paket. Harus dengan Rasul, tidak boleh milih. Katakan wahai Muhammad, atiullaha war rasulah. Jadi di sini ada wawunya, wawul atof. Ya. Oh, atof itu artinya paket. Ya. Jadi tidak bisa taat kepada Allah doang dan tidak bisa taat kepada Rasul doang, tapi harus Allah dan Rasulnya. Ya, ini wajib ya, taat kepada Allah dan Rasul. Maka kemudian dilanjutkan dengan ada fa dan pada in. Jadi maka jika. Jadi ini huruf syarat juga, in, jika. Tawallau, kalian berpaling dari taat kepada Allah dan Rasulnya, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak akan mencintai al-kafirin, orang-orang kafir. Orang kafir itu berarti orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul. Dan kita sudah bahas sebelumnya bahwa syarat kalau kita mencintai, akan ingin dicintai oleh Allah, kalau kita mencintai Allah dan ingin dicintai Allah, maka harus mengikuti Rasulullah. Jadi sehingga ayat ini menegaskan ayat sebelumnya, ayat 31. Katakan oleh Muhammad, taatlah engkau kepada Allah dan Rasulnya. Jadi taat kepada Allah adalah terkait dengan Al-Quran, taat kepada Rasul terkait dengan hadis. Jadi maka dari itu orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulullah itu disamakan dengan orang kafir, karena la yuhibbul kafirin. Jadi kalau mereka berpaling dari taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia tidak cintai oleh Allah. Siapa yang tidak cintai adalah orang kafir, artinya orang yang
berpaling dari ketaatan pada Allah dan Rasul adalah orang kafir. Jadi kalau ada orang ngaku Muslim tapi hanya taat kepada Allah saja, tetapi tidak ngikutin Rasul, itu nggak boleh. Jadi masih kategori kafir karena harus paket taat kepada Allah dan Rasul. Sehingga dari sebelum kita diskusi, ya saya bikin kesimpulan dulu. Jadi ucapan itu harus dibuktikan dengan tindakan. Ini orang gentle itu gitu kan. Orang Yahudi mengatakan cinta pada Allah, tapi buktinya apa? Nah, maka dijelaskan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 31. Jadi kalau benar cinta kepada Allah, maka buktikan dengan cara mengikuti Rasul. Kemudian jika ingin dicintai Allah dan diampuni dosa-dosanya, maka taatilah perintah dan larangan dari Allah dan Rasul. Jadi karena mutlak ketaatan pada Allah dan Rasulnya itu. Sementara ketaatan kepada makhluk itu diikat, dibatasi, yaitu selama tidak maksiat, selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi ditaati selama tidak bertentangan dengan yang di atasnya. Ya, jika tidak taat kepada Allah dan Rasulullah, maka mereka termasuk walaupun KTP-nya Muslim. Walau alam. Ini sudah ada, ini kayak ada pertanyaan. Nanti kita lanjutkan. Insya Allah sampai di situ dulu. Nah, nanti kita perdalam dengan diskusi. Mudah-mudahan dua ayat ini menguatkan kita. Jadi keimanan kita kepada Allah ada konsekuensi. Jadi ada konsekuensinya walaupun mungkin berat. Banyak hal yang terkait dengan mengikuti Rasul itu banyak yang berat ya. Banyak yang berat maksudnya apa? Karena perlu kesabaran. Perlu ketaatan itu harus dilandasi karena keikhlasan. Yang kedua kesabaran. Jadi contoh misal Rasulullah diperintahkan oleh Allah agar wa'mur ahlaka bisolat. Perintahkan anak-anak keluargamu untuk sholat. Wastobir alaiha, dan bersabarlah ketika mengerjakan sholat. Jadi untuk bisa mentaati harus kuat keimanan, dan kemudian keimanan itu akan membentuk keikhlasan, dan kemudian dijalankan dengan penuh kesabaran. Maka kita bisa istiqomah. Maka kita berusaha yang kajian ini pun ya penuh dengan supaya ikhlas dulu, membenahi tadi udah Kang Cucu dari awal membenahi niat kita, ikhlas karena Allah, ya, kemudian diwujudkan dalam sabar ya. Sabar ya. Sabar itu senantiasa tidak tergoda oleh situasi kondisi sehingga kita tidak boleh meninggalkan kebaikan yang sudah kita lakukan. Demikian saya kembalikan dulu ke Kang Cucu sebelum kita diskusi. Silakan. Oke. Terima kasih Ustadz Sam. Jadi memang segala sesuatunya itu tergantung niat Pak Ustadz. Jadi kalau berniat karena Allah itu bernilai ibadah. Jadi kalau ya tidak diniatkan dari awal, ya artinya hanya biasa-biasa saja. Jadi mudah-mudahan kita niatkan dari awal karena Allah, sehingga diniatkan ibadah sehingga mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Mungkin itu Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Uda Daniel mengenai nomor 3 tadi, hadis wajib diikuti perihal di atas. Oke, silakan Uda Daniel menyampaikan. Mana Uda Daniel? Oke, Mana yang tanyanya? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini cepat amat penyajiannya ya. Nah, sudah ada yang lain tuh ya. Memang saya mancing-mancing aja supaya yang lain nanya gitu loh. Begini, saya selalu merasa masih awam terus terhadap keislaman ya. Jadi yang saya tahu adalah rukun Islam, ya kan? Itu yang kita tahu persis, itu yang wajib kita lakukan. Jadi begitu saya baca hadis ya, satu ucapan, perbuatan ya, sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah wajib kita ikuti. Kalau kita nggak tahu, mana yang mau kita ikuti kalau kita nggak pelajari? Jadi pertanyaan saya bertahap nih. Kita nggak tahu itu loh, cara makan yang benar umpamanya ya, ya kan? Apa itu kan caranya kan? Nah, bagaimana? Ini kan kalau wajib
kita masuk ke dalam patronnya kata-kata wajib, tidak dikerjakan berdosa gitu loh ya. Akhirnya oke lah, kita sekarang itu yang pertama, tolong itu dibahas kalau memang kita nggak tahu nih gimana nih Ustadz, kalau memang golongannya hadis ini. Itu dulu ya, pertanyaan itu dulu ya. Ya, dan yang kedua boleh ya, yang kedua nanti menyusul, bagaimana kalau ingin tahu referensinya apa nih hadis yang sahih gitu loh. Jadi walaupun udah tua-tua ya kita mulailah belajar nih ya. Takut juga nih ya. Oke, silakan Ustadz. Terima kasih. Ya, makasih. Jadi hadis Rasul itu dalil syarat, bukan hukum syarat. Jadi bedakan dulu ya. Oke. Jadi hadis itu dalil. Dalil itu argumen ya. Jadi argumen. Tapi hukumnya tergantung isinya. Jadi ada namanya perintah itu thalabul fi'li. Ada hadis Rasul, tapi berupa perintah. Bisa misalnya contoh Rasul mengatakan as-sholatul jamaah afdolu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajah. Salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendirian 27 derajat. Walaupun kalimatnya bukan perintah, tapi maknanya perintah. Artinya perintah, Rasul perintah kepada umatnya suruh salat berjamaah, gitu kan? Dan sholat berjamaah itu lebih baik, artinya perintah sholat. Tetapi ternyata Rasulullah tidak menghukum orang yang ketinggalan jamaah, sehingga perintah itu hukumnya sunnah. Jadi kita menjadikan hadis Rasul sebagai sandaran, sebagai rujukan, sebagai argumen wajib. Jadi wajib mengambil hadis Rasul itu sebagai sumber hukum, atau sebagai dalil gitu ya. Tetapi hukum syara'nya tergantung redaksinya. Ada yang wajib, misalnya Rasulullah memerintahkan untuk misalnya, atau Rasul melarang misalnya, diharamkan bagi kalian misalnya yang diharapkan tidak diharamkan di dalam Al-Quran, tapi diharapkan dalam hadis Rasul, yang bertaring, yang bercakar untuk menerkam mangsanya, itu diharamkan, atau yang hidup di dua alam gitu, itu dalam hadis Rasul diharamkan ya, sehingga kemudian ya hukumnya tadi memakan, walaupun tidak ada dalam Al-Quran, tetapi hadis Rasul melarang gitu ya, dan itu diharamkan, disebutkan diharamkan, maka itu berarti masuk dalam haram. Jadi larangan dari Rasul gitu ya. Jadi makanya taat kepada Rasul, jadi hadis Rasul itu sebagai wajib dijadikan sebagai dalil, sedangkan isinya ya bisa wajib, bisa sunnah gitu, atau bisa mubah gitu. Mubah contohnya apa? Rasulullah ketika makan dengan cara sahabat disuguhin daging kelinci, dab itu kelinci, sejenis kelinci gitu. Kemudian Rasulullah cuma megang doang, tidak makan ya, tidak makan. Kenapa? Ketika ditanya, wahai Rasul, kenapa? Apakah diharamkan? Kata Rasul, tidak, aku tidak biasa makan ini gitu. Tapi membiarkan sahabat untuk makan. Kalau seandainya Rasul itu mengharamkan, tentunya melarang sahabat makan kan. Jadi artinya di sini Rasul tidak mengerjakan, tetapi membiarkan orang memakannya, berarti hukumnya mubah, ini boleh, halal gitu ya. Jadi daging kelinci sejenisnya itu halal gitu. Atau Rasulullah ketika berjalan perjalanan mendengar suara seruling, kemudian Rasulullah menutup telinganya sampai kemudian agak jauh, kemudian beliau nanya ke sahabatnya, apakah masih kedengaran gitu. Kedengaran, kata sahabat sudah tidak kedengaran lagi gitu. Kemudian Rasulullah melepaskan tangannya dari telinga. Rasul tidak suka mendengar suara seruling, tetapi membiarkan sahabat mendengar. Artinya ini makruh, atau misalnya kalau tidak makruh, hukumnya mubah, boleh. Tapi Rasul nggak suka aja gitu ya. Jadi banyak yang artinya ada yang diperintahkan oleh Rasul, ada yang dilarang oleh Rasulullah. Dan perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Larangan juga ada yang haram, ada yang makruh, dan juga ada yang bahkan mubah. Baik. Ya, jadi tadi bedakan hadis Rasul sebagai segala sesuatu yang disadarkan kepada Rasulullah itu sebagai dalil dengan hukumnya. Hukumnya bisa wajib, bisa sunnah. Sama Al-Quran juga, wajib kita mengikuti Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai dalil, wajib. Tapi isinya apakah semuanya wajib? Ya tidak. Ada hukumnya ya, ada yang sunnah, ada yang wajib. Contoh misalnya dalam Al-Quran sebutkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal laka gitu. Maka di sebagian malam
sholat tahajudlah engkau sebagai bagian sholat ibadah tambahan atau hukumnya sunnah bagi umat Muhammad. Jadi bagi kita sholat tahajud itu walaupun perintah dalam Al-Quran tapi hukumnya sunnah. Baik. Dan seterusnya. Jadi tadi yang penting kita bisa membedakan mana yang itu dalil, wajib kita menjadikan hadis Rasul dalil, dan mana sebagai hukum. Hukumnya tidak semua dari hadis Rasul hukumnya sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Bahkan ada yang tadi, karena kalau larangan ada yang haram, ada juga yang makruh. Kalau berupa larangan dari Rasulullah. Misalnya Rasulullah mengatakan, nah Rasulullah anit tabatul. Rasulullah melarang kalian membujang terus, tidak kawin. Ya, itu kan larangan dari Rasulullah. Tapi ternyata membiarkan sahabat, termasuk Abu Hurairah, tidak kawin. Berarti larangan itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Yang larang Rasul. Nah, bagaimana kalau kita belum tahu? Nah, maka gini, belum tahu itu karena belum tahu ya bagaimana mungkin dia akan melaksanakan, belum tahu. Bagaimana dia meninggalkan, belum tahu. Maka dari itu kenapa Rasulullah mendorong untuk belajar. Bahkan thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Dan hadis ini hadis sahih. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Padahal pemahaman wajib itu kalau tidak dikerjakan berdosa kan. Tapi orang tidak belajar agama tidak merasa berdosa. Tidak merasa berdosa. Padahal, tapi kalau dia bisa tidak mengerjakan sholat, merasa berdosa tuh. Atau tidak melaksanakan rukun iman, rukun Islam ya. Misalnya tidak sholat, itu merasa berdosa. Tidak zakat, padahal sudah ada uangnya, ya sudah nisab, merasa bersalah tuh. Kemudian tidak berangkat haji misalnya. Ya. Merasa kemudian dianggap sebagai perbuatan yang tadi tidak melaksanakan kewajiban. Tapi orang tidak menuntut ilmu itu tidak pernah merasa berdosa. Padahal namanya wajib kalau dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan berdosa. Nah, oleh karena itu makanya harus diniatkan setiap kita keluar rumah, niat thalabul ilmi. Karena ilmunya dari mana saja, apalagi sekarang kan thalabul ilmi bisa dari mana saja, bahkan dari YouTube juga bisa, dari macam-macam kan itu. Makanya setiap kita keluar rumah niatkan juga thalabul ilmi. Melaksanakan kewajiban. Di samping misalnya thalabul ma'isyah ya, mencari nafkah. Mencari nafkah juga kewajiban. Sehingga dalam setiap perjelangkah kita itu dinilai sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban. Nah, oke, Tad, bagaimana kalau ada suatu pemahaman hadis gitu ya, yang kita anggap itu sudah benar gitu ya, kita kerjakan, padahal salah Ustadz, padahal salah, itu hukumnya gimana ya? Apa itu yang digolongkan bid'ah, akhirnya itu dianggap salah, berdosa, atau bagaimana Ustadz ya? Ya, nah nanti gini, kalau pemahaman hukum syara ya, itu kalau apalagi kalau di situ saya sudah pernah membahas dulu tentang ayat-ayat mutasabihat. Ayat mutasabih itu ayatnya atau hadisnya ada kata yang bisa satu kata punya makna lebih dari satu. Betul. Misalnya kalau dalam Al-Qur'an tentang yang batal wudu kan, aulamastumunisa atau kalian menyentuh wanita. Jadi itu lamasa itu pengertian bisa masas bilian, nyentuh, bisa jamak tumbiyan. Jadi para ulama kemudian berbeda pendapat. Apakah menyentuh wanita batal atau tidak batal? Menyentuh wanita bukan istri ya, bukan mahram maksud saya. Jadi kalau mahram nggak ada masalah, tapi kalau bukan seperti istri kan bukan mahram. Ini juga suka salah ini ya. Istri itu bukan mahram, maka boleh dinikahi kan gitu. Ya, apakah batal atau tidak? Nah itu kemudian karena satu ayat ini satu kata, tapi maknanya lebih dari satu. Jadi yang memang dari dasarnya yang masalah furu dan dari dalilnya juga ada beda interpretasi, beda pemahaman, maka pasti akan terjadi perbedaan. Maka dari itu kalau toh pun salah, bukan karena niat memang untuk berbuat salah, dan dia ada dasarnya ngikutin juga, karena dia sebagai mukallid, ya, menurut pendapat yang lain dikatakan salah, tapi kita yakini benar, maka itu diserahkan sama Allah. Jadi kita ini kadang-kadang suka orang mengerjakan sesuatu karena tidak sependapat dengan kita. Nah, kemudian memaksa orang itu harus membenarkan apa yang dikerjakan. Padahal That's my point, Ustadz. Kadang-kadang orang kan suka memaksakan, kadang-kadang menyalahkan itu ya. Itu yang arah saya ke sana, Ustadz. Itu jadi intinya gini udah. Jadi kita ini beragama jadi nggak mungkin kalau hal yang khilafiyah. Zaman hidup Rasul pun ketika Rasul masih hidup, itu mereka biasa berbeda pendapat. Kalau hal yang memang multi tafsir,
Contoh misalnya, Rasulullah ketika habis perang Khandaq, perang Ahzab itu, kan ada pembangkangan dari Bani Quraidah, orang Yahudi di dalam kota Madinah nih. Udah berkolaborasi dengan musuh itu mau menghancurkan Islam dari dalam gitu kan. Begitu udah selesai Rasul mengatakan Allah la yusolli ahadukum al asra illa fi Bani Quraidah. Perhatikan, jangan ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Nah di jalan, karena di berangkatnya habis duhur, di jalan berbeda pendapat nih. Bukankah nggak bisa dijama antara asar sama maghrib, gitu kan? Berarti yang dimaksud Rasulullah bukan larangan sholat asar, tapi suruh bersegera, jalannya cepat supaya sebelum waktu asar habis sudah sampai Bani Quraidah, gitu kan? Maka mereka sholat di jalan, sekelompok gitu. Dan sekelompok lagi sesuai dengan larangan Rasul, jangan sholat asar kecuali Bani Quraidah, udah santai aja. Udah selesai tuh urusan mereka, utusan untuk menghukum Bani Quraidah. Begitu pulang Rasulullah senyum saja. Karena memang ya multi tafsir itu kata-kata Rasulullah itu. Atau ada kisah 2 orang sahabat di perjalanan. Kemudian datang waktu sholat duhur, nggak ada air, mereka tayamum. Dari itu sholat. Nah setelah selesai mereka melanjutkan perjalanan, ketemu sama air. Nah yang satu temennya ini, yang satu, kita tadi sholat duhur dengan tayamum karena nggak ada air, sekarang ada air. Nah, kita ulang lagi. Nah, yang satu lagi mengatakan, aku sudah cukup, tadi kan sudah tayamum. Ya sudah, karena tadi nggak ada air. Yang satu ini kemudian wudhu, sholat lagi, ditungguin sama temennya. Nggak berantem tuh, nggak saling dibintah macam enggak. Jadi udah sampai ke Madinah, balik lagi nanya ke Rasulullah. Kata Rasulullah, engkau yang tadi sholat dengan tayamum sah sholat. Dan engkau yang mengulang sholatmu dengan wudhu, maka engkau dapat pahala tambahan. Enak ya. Jadi ya kalau bijak seperti Rasul itu enak banget itu ya. Jadi senyum-senyum saja. Atau misalnya ke Bilal bin Rabah, Rasulullah manggil Bilal, ya Bilal, aku mendengar terompahmu ada di surga, apa yang kau kerjakan? Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, aku senantiasa punya wudhu. Ketika batal aku wudhu lagi, dan setelah wudhu kemudian aku sholat. Sholat namanya syukur wudhu. Ya Rasulullah tidak mau, ngapain kamu bikin-bikin, nggak diajarkan laku? Enggak. Rasulullah malah tadi memuji, mendengar terompahmu ada di surga. Jadi yang dimaksud bid'ah itu kalau memang tidak ada contoh dari Rasul. Karena kalau Bilal dulu kan dibenarkan oleh Rasul kan, jadi oke. Tapi kalau kita ya sudah dicontohkan Rasulullah. Kemudian beda tafsir nih, beda pemahaman. Misalnya kunut, ada yang tidak kunut, ada yang kunut. Kan contohkan Rasulullah juga kunut gitu kan. Cuman bedanya apakah sholat subuh saja? Itu kan beda penafsiran. Ya sudah, yang bermasalah itu yang tidak sholat subuh itu harus jelas, kan tidak melakukan kewajiban. Tapi kalau kunut nggak ada masalah gitu. Silakan masing-masing. Jangan pernah kita menghukum orang yang dia sedang melaksanakan sesuatu yang ada contohnya dari Rasulullah. Walaupun mungkin menurut kita lemah, itu versi kita, versi dia kuat dan ada contohnya. Gitu. Jadi itulah sebenarnya etika perbedaan pendapat. Jadi perbedaan pendapat dari zaman Rasul itu pun banyak. Oke, Tat. Silakan Mbak Nana Mintarti sudah raise hand. Ya, oke, terima kasih Pak Ustadz. Silakan Mbak Nana. Ya, makasih. Assalamualaikum Ustadz Sam. Waalaikumsalam. Ya, semua jamaah. Ya Ustadz, ini mau nanya terkait dengan sholawat ya. Itu sholawat yang paling afdol itu yang gimana ya? Kak, maksudnya kan kita nih kalau misalnya kita lihat di Majmu Syarif itu kan macam-macam tuh ya. Ada sholawat Maria, ada sholawat Munji dan sebagainya. Nah itu situ kenapa kok bisa ada beberapa versi sholawat gitu ya? Apakah itu soalnya kan kadang-kadang itu kan orang bilang kalau keperluan hajat ini baca sholawat ini. Nah itu tuh sebenarnya ada dalilnya enggak ya Ustaz? Jadi kayak intinya tuh bagaimana sih cara kita bersolawat yang baik, karena kan memang sholawat itu sendiri kan mendekatkan kita ke Rasulullah ya, kalau kita ingin bertemu dengan Rasul kan kita perbanyak sholawat. Nah itu aja sholawat yang paling afdol itu yang mana? Itu aja Ustaz, makasih. Ya. Jadi sebenarnya seluruh sholawat itu afdol. Afdol itu artinya lebih utama ya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan siapa yang bersolawat kepadaku, aku akan memberikan syafaat kepadanya. Jadi artinya, sholawat itu mendoakan, sebenarnya sholawat itu kan mendoakan Rasul. Nah, jangan sampai ada logika ini, kan kenapa Rasul kan sudah di zaman Rasulullah, kenapa harus kita doakan? Ya Rasulullah yang memerintahkan dan Allah langsung memerintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
Jadi perintah Allah, dan itu ayat ini kan dibaca setiap oleh khotib ya. Khotib dari sebelum doa itu kan di ujung sebelum doa itu, sebelum amin Allah maghfir, biasanya kan orang tidur juga begitu, Allah maghfir batu amin gitu. Tapi tidak dengarkan tuh perintah dari Allahnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat atas Nabi, kepada Nabi. Maka kemudian wahai orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi. Nah, Rasulullah juga mengatakan, siapa yang bersolawat untukku, maka aku akan berikan syafaat. Jadi apa sih? Jadi semua selawat itu afdol. Nah, cuman bagaimana dengan solawat yang ada tambah-tambahan? Ya, apakah bid'ah? Gitu. Apakah bid'ah? Nah, kita lihat dulu bahasanya. Apakah kemudian dia berlebih-lebihan sampai pengkultusan atau tidak? Dan ini memang kalau baca misalnya sholawat nariyah ya. Sholawat nariyah itu saya melihat ini hal yang mutasabihat gitu. Artinya tidak bisa kemudian difahami bahwa dia mengkultuskan, yang orang baca sholawat nariyah itu mengkultuskan Rasul, bahwa dengan sholawat bahwa Rasul yang akan menyelesaikan masalah dan sebagainya gitu ya. Jadi saya melihat karena dengan bersolawat, maksudnya bersolawat itu sebagai tawasul. Karena ingat, tawasul yang diperbolehkan adalah dengan ibadah. Dan membaca solawat adalah bagian dari ibadah. Sehingga menurut saya, jadi membaca solawat yang dibuat dan itu tidak ada pengkultusan, tetapi pengharapan dengan membaca solawat itu menjadi wasilah, dia dapat terwujud cita-cita dan harapannya, itu hal yang boleh. Sama dengan misalnya kalau kita ingin doa kita dikabulkan, maka tawasul dulu dengan baca surat Al-Fatihah misalnya, dengan baca surat Yasin, dengan baca surat Al-Kahfi, kemudian kita doa gitu ya, maka doa kita lebih diijabah karena kita diawali dengan ibadah dulu. Atau misalnya kita sedekah kemudian mengundang anak yatim, kemudian sedekah, dan dengan sedekah itu kita berharap hajat tujuan kita tercapai, dan itu dibolehkan. Dalilnya di dalam Riyadhus Shalihin disebutkan tuh bahwa ada 3 orang terkurung dalam ini terkenal banget ceritanya ya di hadis itu, bahwa ada 3 orang terkurung dalam gua gitu. Kemudian mereka menyebutkan kebaikan yang mereka lakukan dan kemudian berharap dengan kebaikan karena ikhlas kepada Allah, maka kemudian akan dikabulkan doanya sehingga tergeser tuh batu itu. Dan ada 3 orang masing-masing punya kebaikan spesial yang dia kemudian andalkan sebagai tawasul, sebagai wasilah agar terkabul cita-cita doanya. Maka kemudian Allah penuhi semua. Maka itu diperbolehkan. Jadi tawasul dengan kebaikan atau tadi dengan misalnya minta doa kepada orang masih hidup. Jadi oleh karena itu saya lihat yang versi sholawat yang ada di Madhu Syarif dan seterusnya itu semuanya afdol. Tapi yang ini minimalnya apa yang diajarkan Rasulullah ketika kita sholat ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah juga kontroversi tentang kata sayyidina. Sayyidina itu juga kemudian masalah gitu. Pada kata sayyid itu tidak identik dengan Tuhan gitu. Jadi bukan kita mempertuhankan Rasulullah gitu, enggak, tapi menghargai, menghormati Rasul. Dan kata-kata penghormatan dalam bahasa itu sayyid. Sayyidina gitu, sayyidina. Jadi tuan kami atau yang kami hormati, yang kami hargai. Atau misalnya kalau orang Sunda kan pangeran, bukan pangeran apa? Ada Raden ya, Raden atau juragan, macam-macam gitu ya. Jadi itu dalam bahasa, setiap bahasa ada ungkapan yang menurut penghormatan. Jadi penghormatan yang paling tinggi kepada manusia gitu ya. Nah, itu ada tuan, bahkan kalau di dalam kerajaan kan berlebih-lebihan tuh. Yang mulia, yang maha, diraja macam-macam gitu, kadang-kadang berlebihan. Itu yang nggak boleh. Yang nggak boleh itu memiliki sifat atau gelar yang sama dengan Allah atau selevel dengan Asmaul Husna, itu nggak boleh. Tapi kalau yang dimaksud Sayyid nggak ada masalah. Maka mau dikatakan Sayyidina atau tidak itu silahkan. Jadi kalau yang paling singkat dan itu langsung dalam hadis Rasul gitu ya, ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu sholawat kepada Rasul dan sholawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, itu paling lengkap.
kalau paling utama semuanya utama, yang penting dibacakan kan gitu ya. Dan dengan niat bahwa kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Ingat bersolawat itu perintah Allah dan perintah Rasul. Jadi kita menjalankannya dan itu hukumnya sunnah. Walaupun perintah tapi hukumnya sunnah. Sehingga bagi yang punya punya kesempatan maka sebanyak-banyaknya membaca sholawat. Dari yang paling simpel Allahumma sholli ala Muhammad sampai kemudian yang panjang seperti sholawat nariyah. Apakah kalau ada orang meyakini kalau baca ini kemudian ini harus dibenahi? Karena yang memuluskan atau mengijabah doa kita ya Allah gitu ya. Tapi kalau itu sebagai bagian dari ibadah, karena dia penghormatan, penghargaan dan melaksanakan perintah Allah dan Rasul untuk baca sholawat, maka itu yang kita hargai dan keyakinan dia bahwa itu bagian dari kecintaan kepada Rasul itu harus kita hormati. Jangan sampai kita menilai negatif atau kalau bid'ah dolalah finnar. Orang niatnya ingin mencintai Nabi, kemudian membaca sholawat dan sholawatnya tidak ada yang tidak dengan keyakinan bahwa kemudian Nabi itu sama dengan Allah, kita enggak. Jadi sebagai pencintaan dan kehormatan saja. Maka jangan sampai kita mencap dia ahlu bid'ah dan bid'ah dolalah finnar. Nanti bagaimana kalau orang yang justru dia memang dia subtrik-strik kayak gitu, tadi malah dia tidak mencintai orang yang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi karena dengan alasan itu doib atau misalnya bid'ah, kemudian dia menjadi orang yang tidak mencintai orang yang ingat kepada Allah dan Rasulnya gitu. Jadi sama dengan misalnya gini, orang baca Quran salah-salah tuh. Tadarus itu. Jadi saya biasa menghadapi itu hari kalau malam di dalam bulan Ramadan itu tadarusan. Salah-salah. Kemudian ada teman saya bilang, Ustaz kenapa dibiarkan orang salah? Baca Quran salah gitu. Terus saya bilang, bagaimana mungkin saya kemudian mencegah melarang dia baca Al-Qur'an? Bagaimana mungkin bahkan harusnya saya menyuruh orang baca Quran. Tapi kemampuan orang, apalagi sudah tua gitu, ya sesuai dengan apa yang dia mampu. Ya dia niatnya baca Quran benar, tapi karena kemampuan pemahamannya, tajwid makhrajnya, macam-macamnya memang ya pas-pasan, ya bahkan geludak-geluduk gitu ya. Ya bagaimana mungkin saya larang dia? Kalau saya melarang dia, berarti saya melarang dia berbuat baik. Tujuan dia baca Quran bukan ingin salah bacanya, enggak, tapi kemampuan dia segitu gitu. Dipaksa-paksa juga nggak bisa. Orang Sunda disebut fawailul fa gitu nggak bisa disebut fa, pak lagi kan gitu, susah. Jadi itu gimana? Apakah ya sudah ya, dengerin aja dan niatnya bukan untuk salah, dia niatnya baca Quran karena mengharapkan pahala dari Allah. Ya sudah serahkan sama Allah gitu. Jadi ini kan bukan kemungkaran orang sedang berbuat baik kok. Dan baca Quran kok kemungkaran. Ya kan nggak boleh kalau baca Quran salah. Lah saya bilang ente juga dulu salah-salah waktu belajar, sekarang aja udah pinter, bisa nyalah-nyalin orang kan gitu. Akhirnya saya kadang-kadang agak emosi juga. Ente nggak boleh kayak gitu dong. Ente sekarang bisa nyalah-nyalin orang itu karena ente sudah pinter, karena nyantri 20 berapa tahun tuh. Makanya bacaannya bagus. Nah ini orang nggak belajar, nggak khusus, tapi dia senang baca Quran, ya sudah, suruh baca aja. Dia udah tua, gimana bisa merubahnya? Ya, gitu dan seterusnya. Sehingga menurut saya ya ini agak panjang lebar, nggak apa-apa lah sekalian ya. Jadi semua bacaan sholawat itu afdol. Asal diniatkan tadi, dia niatnya benar. Ya, ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, dan tidak meyakini bahwa Rasul sama dengan Allah gitu ya. Dengan ini Rasul akan mengabulkan karena Rasul itu manusia. Ini basyarum mislukum yuha ilayya. Rasul mengatakan, aku ini adalah manusia seperti kalian, hanya saya aku diwahyukan, aku diberi wahyu oleh Allah. Jadi selama niatnya benar, kemudian itu karena kecintaan pada Rasul, maka itu semuanya. Tapi kalau saya sarankan, kalau kita nggak ngerti dari yang redaksi yang dibuatnya, lebih baik yang simpel yang diajarkan Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Sebagaimana bacaan sholawat kita dalam sholat, dalam tahiyat. Wallahu alam. Ya, syukron Ustaz. Apa, enggak.
Ya, silakan ada lagi yang mau bertanya sambil nyambung aja Ustaz ya. Nah, Mas Arya, silakan Mas Arya. Silakan. Ustadz, tentang tadi yang perbuatan Rasulullah ada 3 jenis. Saya ingin tanyakan yang antara nomor 1 dan 3, Ustadz. Yang pertama bersifat jibiliyah ya, kebiasaan. Ya. Nomor 3 hadis Rasulullah. Penjelasan hadis Rasulullah salah satunya juga ada perbuatan ya, atau tujuan selain jibiliyah dan khususiyah. Ya. Apa yang membedakan antara perbuatan yang dikategorikan kebiasaan manusia sehingga itu tidak dikategorikan sunnah dengan perbuatan yang itu dikategorikan sunnah atau hadis Rasulullah? Apakah harus Rasul harus bersabda gitu dengan itu, misalnya kayak miara ini ya Ustadz, miara jenggot kan ada ada dalilnya gitu ya kalau masalah. Apa seperti itu Ustadz ya? Karena sama-sama kebiasaan manusia satu perbuatan, yang hadis Rasulullah juga ada perbuatan gitu. Mana yang bisa membedakan? Iya. Iya. Jadi gini, kalau kita melihat perbuatan manusia, kan Allah berfirman, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, semuanya aku ciptakan kalian dari laki-laki, seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kalian jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, setiap bangsa dan suku itu ternyata muncul kemudian namanya uruf. Uruf itu adat, kebiasaan, bahasanya. Ya, bahasa. Jadi setiap bangsa itu ternyata mengembangkan bahasanya. Ya. Jadi kalau misalnya semua perbuatan kita harus ada contoh Rasulullah. Nah, kita ngomong bahasa Arab, bahasa Indonesia, nggak pernah contoh Rasulullah kan? Ya, itu contohnya lah. Ya. Artinya yang memang normal di situ. Jadi yang namanya pakai bahasa Arab, jadi bukan hanya Nabi Muhammad, bahkan musuh-musuh Nabi Muhammad juga ya bahasa Arab gitu. Bahkan anak kecil juga pinter bahasa Arabnya, nggak usah belajar karena mereka orang Arab kan gitu. Jadi contoh misalnya, atau di bangsa itu kemudian ada makanan pokoknya. Jadi jangan sebenarnya kita ini makan nasi ini ada contoh dari Rasulullah, nggak ada ya Rasulullah, karena dulu makanya bukan nasi, nggak ada sawah di situ, nggak ada sawah kan, nggak menanam itu kan, adanya gandum, tepung gandum, ada misalnya kurma, kemudian kalau yang proteinnya kan banyak dari daging ya, atau misalnya yang dibilang juga bagaimana kebiasaan misalnya potongan pakaian lah, jenis pakaian misalnya kan. Ya, boleh nggak kita pakai sarung? Rasulullah nggak pernah pakai sarung gitu. Atau pakai batik misalnya. Rasulullah nggak pernah pakai batik atau pakai belangkon gitu ya. Ya kan sampai ke situ, artinya masing-masing bangsa kemudian mengembangkan adatnya. Makanya selama tidak bertentangan dengan syariat, maka adat boleh diikuti. Boleh diikuti. Jadi tidak semua perbuatan Rasul itu atau yang dengan Rasulullah kemudian menjadi harus diikuti. Dan contoh kalau itu kaitannya dengan jibiliyah, hal-hal yang berkembang di setiap bangsa dan suku yang memang itu sifatnya universal di bangsa itu, di suku itu gitu kan. Sehingga ini kalau misalnya dalam bentuk barang sebutnya madaniyah, itu hasil ya budaya atau perkembangan sains dan teknologi gitu, atau kebiasaan mereka atau adat atau ma'ruf gitu ya, uruf ya. Jadi bil ma'ruf. Jadi selama tidak bertentangan dengan syariat ya nggak apa-apa, nggak ada contohnya ya, memang nggak mungkin ada contohnya kan. Itu yang pertama yang menjadi kebiasaan jibiliyah. Nah, contoh misalnya, tapi ada yang jibiliyah kemudian ada pujian oleh Rasulullah. Misalnya Rasulullah senang memakai baju putih gitu ya. Baju putih. Jadi kita mengikuti walaupun pakai baju yang lain nggak ada masalah gitu ya. Tapi karena kita mengikuti Rasul, mencintai Rasul, jadi apa yang dikerjakan oleh beliau karena bentuk kecintaan kita ikuti, maka jadi sunnah, jadi ibadah gitu ya. Sama dengan punya jenggot itu kan jibiliyah, sunatullah. Ya, sunatullah. Jadi punya jenggot ya. Maka yang diperintahkan Rasulullah kan peliharalah jenggot. Jadi pelihara bukan dibiarkan. Kalau saya orang budidaya, ya pelihara itu tadi dipangkas, dipupuk, disirami kan gitu ya. Jadi sebenarnya pantas bagus gitu loh. Makanya saya sekarang pelihara gitu.
dan membedakan dengan orang Nasrani kan gitu, karena kebiasaan orang Nasrani itu mencukur jenggot, memelihara kumis. Maka kata Rasul, bedakan dengan mereka. Jadi cukurlah kumis dan pelihara jenggot, tapi bukan dibiarkan jenggot, enggak, dipelihara. Pelihara itu artinya dirapihkan, dipantes-pantes gitu loh. Karena melihara kan gitu. Itu pemahaman saya, sehingga ya saya coba pelihara karena kebetulan saya bagus gitu ya. Biarkan, dan dulu istri saya nggak suka, kalau sekarang suka gitu. Karena sudah ini sama aki-aki mulai senang gitu, musab jenggot ya. Nasi bubuk apa Ustaz? jadi maksud saya memahami itu kan juga, ini memang hukum asalnya kan sunatullah bukan sunnah Rasul, punya jenggot itu, dan pasti itu genetik kan, genetik yang berjenggot kan. Perempuan nggak ada yang berjenggot, kalau ada yang berjenggot ya nggak normal kan gitu. Jangan sampai berjenggot hukumnya wajib atau sunnah. Berjenggot hukumnya ya sunatullah gitu loh. Ya sunatullah, prestasi Allah ya, itu pun dikasih oleh Allah, bukan prestasi kita. Jangan sampai orang mengandalkan ada jenggot kemudian dianggap berpahala terus. Jadi sepanjang usia dia berpahala terus karena berjenggot gitu. Padahal tidak ngapa-ngapain dia. Apalagi kalau misalnya wajib, waduh, wajib. Kemudian mencukur jenggot haram. Dari mana haramnya? Gitu kan, hadisnya itu membedakan kan gitu ya, membedakan. Ya, sehingga ini balik lagi kita harus paham, kalau ataupun jibiliyah, kalau kemudian itu menjadi dalil syara atau hadis Rasul, itu kalau ada statement atau tadi persetujuan Rasul atau itu istimewa, jadi itu jibiliyah yang istimewa. Ya, contoh misalnya ada juga yang dikerjakan oleh Rasulullah kemudian didorong oleh Rasul, tapi hukumnya bisa berubah. Maksudnya gini, contoh misalnya dulu Rasulullah SAW itu nyuruh untuk berkuda, untuk berpanah, untuk bulan dan seterusnya, karena itu sebagai latihan perang, karena berperang jihad itu punya wajib, sehingga semua latihan termasuk tadi memanah, berkuda dan seterusnya itu dianggap dia sedang persiapan untuk melaksanakan kewajiban, sehingga pahalanya besar. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan bahkan fardu kifayah. Sebab pelatihan itu karena melaksanakan perintah Allah, wa aidu mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair gitu kan. Jadi mempersiapkan oleh kalian tentara-tentara yang kuda-kuda yang tambatkan untuk menggerakkan musuh. Nah, mungkin dulu yang menggerakkan musuh itu dengan kudanya, latihan berkuda dengan memanah. Nah, kalau sekarang kan mempersiapkan untuk berperang lawan musuh, kalau kita cuma memanah doang nggak takut mereka. Jadi yang membuat takut gitu musuh. Berarti sekarang bagaimana kita ahli misalnya membangun senjata nuklir, peluru kendali, senjata macam-macam gitu kan, yang menggetarkan musuh gitu kan. Jadi bisa berubah tuh, karena yang dimaksud bukan apa yang dikerjakannya, tapi tadi perintah Allah itu menyiapkan pasukan yang menggetarkan musuh. Jadi kan kita bisa berubah. Atau misalnya dulu Rasulullah mengatakan kalau seandainya tidak memberatkan umatku, mestinya sebelum sholat aku wajibkan mereka atau harus wajibkan mereka untuk bersiwak. Bersiwak itu gosok gigi. Dulu gosok gigi itu alatnya ya kayu arak di sana, bukan Pepsodent, bukan close macam-macam, karena belum ada kan. Dulu keadaannya kayu arak. Jadi intinya perintahnya adalah bersiwak, gosok gigi kan. Gosok itu bahasa Arabnya siwak, kemudian bahasa kitanya bergosok gigi, membersihkan gigi ketika kita akan sholat. Maka itu hukumnya sunnah kan. Karena Rasul mengatakan andaikan tidak berat, kalau mereka diwajibkan kan gitu ya. Ternyata hukumnya sunnah. Maka diusahakan kita gosok gigi dan minimal sesudah bangun tidur. Alatnya apa? Dulu Rasulullah pakai kayu arak. Nah, bagaimana kalau daerah-daerah yang tidak ada tumbuh kayu arak itu, akar itu, kan tidak tumbuh di mana-mana kan gitu. Tapi dia bisa bersiwak bahkan dengan alat yang lebih canggih, lebih higienis dan seterusnya seperti sekarang. Maka tetap kita melaksanakan sunnah Rasul bersiwak walaupun bukan dengan yang dipakai oleh Rasul. Tapi kalau misalnya kekeh dengan itu memahaminya ya boleh juga misalnya. Tapi jangan juga jorok, pakai kayu arak gosok-gosok disimpan di kantong sampai 3 bulan nggak dicuci-cuci, itu kan jorok namanya, bukan ikutin sunnah Rasul itu. Jorok, nggak mungkin Rasul ngajarin kayak gitu kan. Jadi tujuannya mengikuti Rasul, tapi kemudian tadi malah menyalahi, karena anadofah ya atau at-tahuru minal iman. Tahur itu menjaga kebersihan, kesucian itu bagian dari iman.
mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, Ustaz. Jadi maksud saya gini, kalau jibiliyah misalnya gitu, jangan sampai kemudian karena Rasulullah tuh jalannya tegak macam ini orang aki-aki jamaah masjid mana suruh baris mengikuti jalannya Rasulullah, ya susah, orang bongkok-bongkok suruh ikutin jalannya Rasulullah, susah kan gitu ya. Atau tadi sunnah kita memakan daging unta sebagaimana dimakan oleh Rasulullah, repot, untanya nggak ada. Kalau ataupun disuguhin daging unta kan gede-gede gitu ya, kasar-kasar, belum tentu juga doyan kan gitu. Dan seterusnya. Atau tadi seperti Rasulullah bisa makan pakai 3 jari gitu ya. Nah yang dimakannya bakso pakai kuah ke 3 jari mah susah tuh. Jadi boleh, ya itu kan jibiliyah saja karena berkaitan dengan kalau makan dan minum yang dicontohkan jangan dengan tangan kanan. Nah itu kan ada. Jadi memang makan minumnya kan jibiliyah, tapi ada pujian dari Rasulullah. Nah pujian itulah yang menjadi hukum syara'nya kan. Berarti disunahkan. Sambil berdiri Ustadz atau lebih baik? Nah ternyata sambil berdiri itu juga ada perbedaan pendapat. Ada pendapat. Ada yang membolehkan, kan Rasulullah pernah juga sambil berdiri. Ada yang memakruhkan, bukan mengharamkan, yang makruh. Makruh itu artinya dia tercela, ya tidak pantas lah gitu ya. Nah, sehingga dalam kondisi tertentu kita bisa sambil berdiri, bukan, dan tidak berdosa. Karena makruh itu kan tidak berdosa ya. Tapi kalau misalnya memungkinkan, ya yang sunnah kita upayakan kan itu, ya sambil duduk. Apalagi kita sambil ngajarin anak-anak kita, ya, ambil makanan ya dari yang paling dekat, ya kalau itu ya. Kemudian sedikit dulu, kemudian makan dengan tangan kanan, dan seterusnya. Hal-hal yang detail ini kita niatkan karena ada pujian dari Rasul, kebiasaan Rasul ini, dan diniatkan karena untuk bertakarub kepada Allah, maka kemudian itu menjadi hukumnya sunnah kita jalankan. Ya, tapi tidak semua hadis itu hukumnya sunnah, ada juga yang wajib gitu kan. Ada juga yang mubah. Nah, yang terkait dengan jibiliyah ini mungkin dikerjakan oleh Rasulullah, tapi bukan hukum syara, tetapi sebagai hal yang biasa manusia. Yang sering sekali sekarang ini ungkapan ada contohnya enggak dari Rasul. Nah repot kalau kata-kata itu ada contohnya Rasul, karena sebagian besar perbuatan kita itu tidak ada contohnya dari Rasul. Ngomong bahasa Indonesia enggak ada contohnya, apalagi bahasa Sunda tuh. Kang Cucu enggak ada contohnya, Rasulullah enggak pernah ngomong sekata pun bahasa Sunda tuh. Kan? Ya, pakai kopiah ya hitam, nggak ada contoh Rasulullah. Pakai sarung, apalagi pakai kain batik, macam-macam gitu ya. Makan nasi, apalagi makannya masakan ada empal gentong, ada macam-macam itu kan, nggak ada contohnya Rasulullah. Ya, yang seperti itu namanya uruf, kebiasaan, silahkan dikerjakan. Kan gitu ya. Dan itu sebagian besar perbuatan kita yang kaitannya dengan uruf, kebiasaan. Jangan semua dibatasi dengan ada dalilnya enggak, waduh repot. Sampai saya ditegur karena saya baca doa pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia. Rasulullah nggak pernah nyontohkan doa yang nikah gitu kan. Semoga Allah memberkahimu, itu diterjemahkan itu. Katakan sebagai hadis Rasul tuh, barakallahu laka. Iya, tapi kan nggak ngerti orang-orang itu. Jadi ya udah saya doakan aja, karena mungkin doa pas pernikahan kan, ya Allah semoga anugerahkan kepada mereka ya sakinah, mawaddah, warahmah, dan satukan hati mereka sebagaimana hati ya Yusuf dan Zulaikha, macam-macam. Saya dikritik, nggak ada contoh dari Solo, ya pasti nggak ada contohnya ya Pak. Dan seterusnya, mudah-mudahan ya bisa kita amalkan. Jadi beragama itu gampang, yang suka berat-beratkan kita gitu, pemahaman kita suka. Apalagi senangnya kita itu melihat orang lain tuh loh, menjas orang lain itu senang banget itu hawa nafsu kita. Padahal kita juga tidak sehebat dia gitu, belum tentu sehebat dia gitu. Karena ini menyalahi hadis ya macam-macam. Padahal sebenarnya orang itu melaksanakan itu karena ketaatan, karena kecintaan gitu kepada agamanya gitu kan. Ya mungkin karena bodohnya kemudian dia tidak hafal dalilnya, nggak ada masalah, tapi bukan berarti dijudge kemudian jadi penghuni neraka, ahlu bid'ah dan seterusnya, ya nggak kayak gitu juga lah. Baca Yasin malam Jumat, bid'ah dolalah finar. Nah kalau yang bagusnya apa? Baca kahfi. Ya mestinya kan Yasin juga Al-Qur'an. Mau dibaca malam Jumat bagus-bagus saja kan. Ya kalau mau tambahin dengan kahfi lebih bagus lagi. Jangan orang baca Yasin karena dia mencintai Allah, kemudian dia ingin bertakarub dengan membaca Al-Quran, kebetulan yang
biasanya baca Yasin dari turun temurun, ya sudah, hargailah mereka, dan belum tentu kita juga bisa melaksanakan istiqomah seperti mereka kan. Kalau alam. Ustaz, makasih. Ada lagi, ini masih jam berapa nih? Masih jam 21. Masih ada 10, setengah jam lagi. Karena saya sengaja 10:10. tadi pengantar 10. 10:10 nih, Ustaz. Samarinda. Samarinda. Oh iya. Ya, tadi kita Kang Nandang. Silahkan, ada yang disampaikan, mangga. Oh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Cucu, Kang Arya, semua rekan-rekan Majlis Taklim Kajian. Alhamdulillah ya, kita sehat walafiat nih, bisa berjumpa lagi di majelis yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya mendengarkan terus Ustaz. Iya. Yang sudah disampaikan diskusinya banyak sekali yang bermanfaat ya. Iya. Mengenai tadi pertanyaan-pertanyaan itu, memang betul bahwa kadang-kadang kita nggak bisa memahami orang gitu ya, beragama gitu. Akhirnya kita suka mengejas gitu ya, seperti kurang inilah kurang itu. Kalau kita sendiri sebenarnya banyak kekurangan. Betul gitu. Jadi iya. Yang penting sih sebenarnya kalau saya sih apabila ada rekan kita atau saudara kita gitu ya, yang sudah mulai ya istilahnya lebih mendekat kepada Allah gitu, itu udah syukur alhamdulillah gitu. Mereka proses belajar seperti saya juga gitu ya, atau kita semua lah gitu, proses belajar kan. Nah, termasuk di malam ini saya sendiri proses belajar juga nih dari Pak Ustadz dan rekan-rekan semua gitu ya, mendengarkan kajian-kajian. Memang kadang-kala beberapa kajian itu perlu kita kita kombinasikan Ustaz ya. Betul. Dari Ustaz Sam, Ustaz yang lainnya di teman-teman di PB gitu atau Ustaz lainnya gitu. Dari situ kita kombinasikan ya, ujung-ujungnya kan sebenarnya mengikutilah ajaran di Al-Qur'an dan hadis ya, sunnah Rasul gitu. Nah, itu mungkin Ustaz, jadi ya alhamdulillah sih. Terus yang penting kita istiqomah aja gitu. Menuntut agama kadang-kadang itu yang diingatkan sama Ustaz juga, bahwa kita nggak boleh sangat berbeda. Tadi kan Pak Ustaz juga bilang, kalau kita berbeda ya kita nggak boleh mengatakan si A si B salah gitu ya. Semua mereka punya dalil ya, kadang-kadang punya dalil yang memang saya pernah dengar juga dari kajian bahwa kalau Rasulullah SAW itu memang dalam memberikan contoh segala macam itu ada maksudnya gitu ya. Ada maksudnya. Jadi ya itulah, kadang-kadang kita serap aja dulu seperti ini, nanti dalilnya ada dan ya kita ikutin. Itu start gitu. Ya, makasih Kang Nanda. Jadi memang yang sering kontroversi kan tadi, kita banyak menilai, banyak ngejas orang. Padahal orang itu tidak niat untuk berbuat jelek atau maksiat gitu, enggak. Tapi sesuai kemampuan dia, pemahaman dia. Jadi bayangkan ada teman saya itu yang biasa yasinan malam Jumat. Akhirnya kemudian dia habis mengikuti ceramah ya satu kelompok tertentu, karena dia disebutkan bid'ah dolalah finar, dia nggak mau lagi tuh. Terus datang ke saya, kenapa kan? Saya terus terang sekarang ini jadi ragu, maka saya baca Yasin, saya masuk neraka gitu loh. Terus saya bilang, kenapa kayak gitu? Ya kan tadi dalilnya kuat gitu. Ya pasti dengan yang memahami, kemudian mempelajari, dan kemudian dia tujuannya untuk menyerang. Karena banyak orang yang belajar untuk menyerang yang berbeda pendapat. Jadi niatnya udah jelek gitu. Jadi bukan belajar murni gitu. Padahal itu kan diancam oleh Rasulullah ya. Jadi misalnya man ta'alamal ilma liyujariya bil ulama wa liyumariya bil sufaha wa yusrafa wujuhun nas ilahi adkhalahu Allah. Jadi siapa yang belajar ilmu tujuannya untuk bersaing dengan ulama, atau untuk pamer ria di hadapan orang-orang bodoh, dan untuk memalingkan pandangan orang kepada dirinya, jadi cari perhatian gitu, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Jadi memang kita belajar itu memang ya karena kita tidak tahu dan untuk diamalkan. Jadi karena beragama itu sebenarnya nilainya di amal. Jadi bukan di ilmunya. Jadi di ilmu doang kalau tidak diamalkan malah jadi masalah. Jadi masalah. Makanya yang dinilai oleh Allah kan yang dikecualikan tuh alladzina amanu wa amilus sholihat.
Jadi masih amilu sholat, enggak amilu. Amilu itu kemana saja itu? Melaksanakan, mengerjakan. Jadi bukan mengetahui. Memang orang berilmu akan ditingkat derajatnya, tapi berilmu yang diamalkan ilmunya gitu, yang diajarkan, jadi mencontohkan gitu ya. Karena namanya mendidik itu kan bukan hanya menyampaikan teorinya, tapi harus mencontohkan prakteknya seperti apa. Itu namanya mendidik. Tapi kalau misalnya hanya cuma menyampaikan teori-teori, sebenarnya dia tidak mengerjakan, itu kena ayat Al-Quran. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Walaupun lafadznya ini untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani dulu ahlul kitab, tapi itu lafadznya umum, sehingga ini juga ya yang mengikuti Al-Quran juga. Apakah kalian menyuruh orang lain berbuat baik sementara kalian melupakan diri kalian sendiri? Padahal kalian yang baca Al-Quran, gitu kan? Atau kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun gitu ya. Jadi memang ya di sini ya kita niatkan pertama belajar karena Allah, karena perintah Allah, karena perintah Rasulullah, dan tujuan kita adalah untuk supaya perbuatan kita benar. Dan tentunya kebenaran itu ada yang absolut seperti akidah, tidak bisa ditawar-tawar dan tidak bisa berbeda. Ada yang masalah syariah. Masalah syariah itu, hukum syariah itu ada khilafiyah. Masalah furu gitu, ada cabang-cabang, tapi itu berbeda pendapat. Dan kita yakin orang lain berbuat itu pasti ada gurunya dan pasti ada contohnya. Jadi jangan menuduh ini orang awam, ya itu bikin-bikin, nggak mungkin. Orang sholat itu nggak bisa bikin-bikin sendiri gerakan sholat. Karena udah masyhur ya, kalau sholatnya misalnya kacau balau, ya tadi ini sesat memang. Tapi yang selama ini yang saya ketahui, orang-orang di daerah ada seawam apapun, sholatnya benar kok gitu ya. Cuman beda-bedanya tadi, misalnya ada yang angkat tangannya, dan itu ternyata ada dasarnya juga, ada mazhabnya. Mazhab itu kan rujukan, tempat kembali gitu ya. Mazhab itu tempat kembali, teman merujuk. Ya, ada mazhabnya Syafi'i, ada Hanafi, ada Malik. Bahkan dia tidak tahu ini mazhab apa gitu. Kan sebagian besar tuh nggak tahu ini mazhab apa. Pokoknya ikuti aja lah guru saya, ustadz saya di kampung saya dulu gitu. Apakah benar? Benar. Kenapa? Dulu Rasulullah itu, bayangin orang baru masuk Islam, suruh sholat. Ya, padahal dulu kan nggak ada kursus sholat dulu, kemudian belajar dulu tentang bacaan. Enggak, sholat aja. Sholu kamaru aitumuni usolli. Sholat kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, udah. Jadi yang melihat Rasulullah kan sholat Rasul berjamaah, imamnya kan. Yang melihat itu dari belakang itu pun paling berapa orang gitu. Karena jamaah Rasul itu banyak. Jadi di belakang ikut aja. Begitu imam ruku gitu. Terus apakah mereka sudah benar pasti baru masuk Islam, baru ada yang 2 hari, 3 hari, dan Rasul tidak komentari. Dan ketika ada yang salah pun Rasul dengan bijak, ketika ada orang bersin kemudian di sampingnya kemudian baca alhamdulillah gitu. Nah, kemudian yang satu lagi melotot kepada orang ini, kemudian komentar yang melotot, kenapa kok melototi aku? Ngobrol gitu loh. Kemudian setelah selesai sholat Rasul balik, kemudian siapa tadi yang bersin gitu. Ya, kalau yang bersin jangan karena kita sedang bercakap-cakap dengan Allah kan gitu. Maka kalau ada yang salah bacalah subhanallah. Kalau tepuk-tepuk itu untuk wanita kalau mengingatkan. Jadi dengan bijak Rasulullah ini kan, kenapa? Karena beliau tahu di belakang itu belum tahu gitu, belum tahu. Bukan di jas gitu, enggak. Ada kecil-kecil orang dari Baduy, orang dari kampung tuh, kencing di tengah masjid. Masjid apa dikencingin gitu. Para sahabat marah, kata Rasul, sebentar dulu, diam aja. Jangan biar aja selesaikan. Kemudian disuruh sahabat ngambil air kemudian diguyur. Berarti kasih tahu bahwa ini masjid. Ya masjid tidak boleh kencing di dalam masjid. Ya masjidnya dulu memang belum ada tehel, belum apa, dari tanah gitu kan. Jadi bagaimana Rasulullah mengajari orang dengan bijak, karena beliau tahu ini orang nggak ngerti. Nah bagaimana mungkin kita yang bukan Rasul, bukan ini, langsung ini bid'ah dolalah finar. Atau orang makin jauh sama Allah kan gitu, gimana? Udah saling belajar, lagi belajar. Jadi itu makanya ya mudah-mudahan ya, ini karena kita ketemunya sudah tua-tua gitu ya. Nah, ini pelajar kan orang sudah tua, susahnya tuh sulit ingat, gampang lupa, itu penyakitnya kan. Kalau sudah tua ini, bahkan yang hafalan saya yang dulu masih muda itu ya 30 itu biasanya udah ngelotok gitu. Sekarang pada pretelin satu-satu itu, kalau nggak sering dibaca ketika sholat itu lupa lagi. Jadi ya itu memang penyakit sudah tua ya, namanya faktor. Alhamdulillah kalau kita punya kebiasaan yang itu rutinitas dan itu menjadi kemudian kebiasaan baik bagi kita sampai tua seperti ini.
Dan makanya alhamdulillah kita bisa kumpulkan di sini ya. Dan saya juga senang ketemu sama teman-teman. Mudah-mudahan ini nasihatnya bukan untuk Bapak Ibu, untuk saya supaya istiqomah. Sebenarnya istiqomah ya tadi nyampaikan apa yang Allah titipkan berupa ilmu, sekaligus juga saya bisa menyerap juga. Makanya tadi pengantarnya sedikit aja, karena saya bisa mencari ilmu dari pertanyaan atau di komentar. Jadi ilmu kan ada di mana saja. Bahkan mungkin di perjalanan lihat anak kecil juga itu jadi guru kita. Atau bahkan dari kejadian yang tidak mengenakan juga bisa jadi guru kita. Ambil hikmah. Walau alam. Dan ini udah Daniel udah muncul lagi. Ada yang mau menyampaikan lagi, Pak? Itu ada Mbak Ira. Mbak Irawati. Silakan Mbak Irawati. Ya, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya perhatikan itu umat ini lebih banyak berpecah di hal-hal furu ya, hal-hal cabang ya. Padahal itu kan mereka masing-masing punya apa istilahnya ya, dalil yang dikaji oleh para ulama ya. Jadi dan itu saya tidak terlalu ini ya, misalnya yang kunut tidak kunut itu kita lebih menyukai ulama-ulama yang saling menghargai, menghormati ya. Cuman yang saya lebih fokuskan itu justru yang taatilah Allah dan Rasulmu gitu. Masuklah Islam secara kafah. Penjagaan akidah ini ya kan, terus penerapan syariat yang jelas-jelas ada, disuruh, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, itu yang susah sekali umat ini bersatu untuk membumikan syariat Allah itu, aturan-aturan Allah di muka bumi ini gitu, membantu saudara-saudara yang terzolimi segala macam, itu susah sekali gitu. Gimana ya Ustadz? Umat ini lebih menyala-nyalakan kamu mau baca Yasin mau apa segala macam, saya nggak peduli tentang itu gitu. Tapi saya lebih peduli kalau ketika kita punya pemimpin itu semua tunduk ya. Jadi pemimpin yang dipilih itu mazhabnya apa ya nggak masalah gitu ya. Yang penting tidak terjaga dan sebagainya. Tolong itu bagaimana ya Ustadz ya? Mohon penjelasannya gitu. Ya, baik Pak. Ya memang ya itulah karena setan ya. Setan itu ada dua makhluknya. Dari setan itu sifat buruk. Ada makhluknya dua, ada minal jin wan nas, minal insi wal jinni. Ya, minal jin wan nas. Jadi dari golongan jin dan manusia. Bahkan tokoh setan itu dari kalangan jin bapaknya sendiri, yaitu iblis namanya. Itu pembangkang memang ya, dan dia sudah dikasih oleh Allah. Ya silahkan gitu menggoda dari Bani Adam ini sampai menjadi pengikutmu gitu kan, dan dilanggengkan tuh sampai nanti matinya terakhir gitu, itu iblis. Dan kemudian dia punya anak buah, anak keturunannya dari golongan jin, ada yang suka menggoda, dan anak Adam pun ya ada juga yang mengikuti gaya iblis, gaya bapaknya jin ya. Jadi yang ikuti hawa nafsu. Jadi kalau dari manusia hawa nafsunya. Dan ya memang yang karena hawa nafsu itulah kemudian orang ini bisa berpecah dengan hal yang sepele, justru hal yang utama dia malah tidak diabaikan, jadi malah justru dianggap biasa-biasa saja. Bahkan yang itu jelas-jelas hukumnya gitu ya. Ya bayangin misalnya tentang LGBT gitu ya. Itu kan ayatnya sangat jelas kisah tentang umat Nabi Lut gitu ya, dan seterusnya. Atau misalnya yang kawin sejenis, kemudian kawin beda agama, ya dengan dalih ya memang boleh kalau laki-laki yang menikahi ahlul kitab, tapi yang musyrikah kan nggak boleh sama sekali. Jadi membolehkan yang laki-lakinya dari non muslim kan haram, udah dijelaskan di Al-Quran. Walaupun dicari-cari ya kan dalilnya udah jelas diharamkan kan gitu ya. Jadi sebenarnya kan orang-orang ini kenapa kok yang sudah jelas ayatnya muhkamat, itu bukan masalah
khilafiyah, kok jadi malah mereka memdiamkan dan menganggap biasa saja, dan ini pluralisme gitu macam-macam, atau demokrasi dan seterusnya alasannya. Tapi hal yang justru yang boleh, yang khilafiyah, yang furu, itu malah kemudian jadi masalah dan kemudian dibesar-besarkan. Dan pasti yang seperti itu memang dorongannya tadi hawa nafsunya. Ya. Dan biasanya orang yang seperti ini yang senang pecah gitu. Jadi yang mana yang kita bisa membedakan mana yang furu, mana yang asalnya, yang usulnya, itu karena dia didorong oleh hawa nafsunya. Jadi senang berpecah belah, karena dalam Al-Quran itu kan kecaman, wala tafarruqu, bahkan ayat tentang wajibnya bersatu itu biasa diulang-ulang oleh khotib. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Itu diulang-ulang, walaupun nggak tahu khotibnya ngerti nggak itu sebenarnya, walau alam ya, tapi yakinlah khotib-khotib itu ngerti yang dimaksud itu kan ya. Itu kan himbauan yang menjadi bagian dari rukun dalam khutbah Jumat. Jadi menyuruh bertakwa dan kemudian mengingatkan jangan berpecah belah. Wa atasimu bihablillahi wa la tafarraqu. Jadi berpegang teguh dengan agama Allah, wala tafarruqu, udah jelas itu larangan, nggak boleh pecah belah. Dan diancam oleh Allah kalau orang berpecah belah. Tapi nggak tahu kenapa kemudian itu namanya yang setan itu ya gitu, pengennya ya tadi melanggar. Innal insana lirabbihi lakanud, manusia itu kepada Tuhannya tukang membangkang gitu ya. Hanya orang-orang yang ikhlas, yang bisa taat dengan sabar dan seterusnya. Maka ya kewajiban kita semua, jangan jadi tukang kompor, jadilah tukang sol, tukang jahit gitu ya. Jadi kalau ada udahlah, kita deketin. Jangan kemudian kita justru menjadi bagian dari tafarruq itu. Ente bukan seide dengan saya, bukan seormas dengan saya. Ente bukan bagian, nggak boleh, dia masih muslim kok. Ingat dalam Al-Quran itu, wa in tabu wa aqamus sholata fa ihwanukum fiddin. Dalam surat Taubah ya, kalau mereka taubat, mereka melaksanakan sholat, itu saudaramu dalam satu akidah, satu agama. Innamal mu'minuna ikhwatun. Itu ayat Al-Quran, mutawatir itu. Sesungguhnya orang beriman itu saudara. Kalau ada masalah-masalah, fa aslihu baina akhawaykum. Selesaikan urusan di antara kalian. Bahkan Rasulullah membolehkan berbohong dalam rangka mendamaikan dua orang muslim yang sedang berseteru. Itu bohong juga bolehkan itu. Padahal bohong kan nggak boleh sebenarnya, tapi dalam rangka mengislahkan dua muslim yang sedang berseteru dibolehkan oleh Rasulullah. Jadi saking pentingnya persaudaraan. Tapi bagaimana caranya menyatukan ya begitu banyak pendapat, banyak orang, banyak kepentingan? Ya mastata'tu. Jadi mau tidak mau itu mastata'tu, kita sesuai kemampuan aja. Minimal ya kita satu jamaah Jumiah ini ya kita saling ingatkan. Sudah, kalau yang khilafiyah udah masing-masing. Nggak mesti sama mazhabnya. Ya silakan. Yang penting dikerjakan dan ikhlas karena Allah. Ya, nanti yang nilai Allah bukan kita. Kita tidak punya wewenang sedikit pun menilai ibadah orang lain. Tidak punya, dan Allah tidak memberikan wewenang itu kepada kita untuk menilai. Karena itu hak prerogatifnya Allah. Mau nerima atau menolak, memasukkan siapa ke dalam surga, siapa ke neraka, itu hak prerogatifnya Allah. Nggak usah diambil alih oleh kita. Kita kerjakan aja apa yang kita pahami dengan ikhlas. Dan jadikan saudara-saudara yang jelas akidahnya sama, itu saudara kita. Yang bareng-bareng kita ajak masuk surga. Kalau nggak ngerti diajari. Dengan sadar, dengan ikhlas. Jadi bukan mendorong untuk agar sama dengan dia, enggak. Karena kita manusia dan punya akal atas pilihan masing-masing. Kurang lebih itu, Mbak. Jadi mau tidak mau kita doalah, banyak doa sekarang. Ya muqallibal qulub, alif baina qulubina gitu ya. Gitu aja ya Allah. Jadi jangan kau pecah belah. Malah justru yang musuh-musuh Islam ini yang harus dipecah. Iya, harus itu silakan Mbak Dila. Ya, silakan Uni Dila. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penasaran nih Pak Ustadz, saya agak berbeda sedikit pertanyaannya. Oke. Gini Ustadz, saya sih mungkin juga baru dapat pencerahan dari teman yang kalau mungkin kita tahu ya, yang
penekanan dakwah ininya itu dakwah ke pelosok-pelosok gitu Pak Ustadz, ke masjid-masjid lain gitu kan. Nah, ada tuh. Nah, yang ingin saya tanyakan, kan memang setiap muslim itu punya kewajiban untuk berdakwah ya, sampaikanlah walaupun satu ayat gitu Ustaz ya. Nah, yang saya tanyakan, di kita tuh kan udah di atas 52, di atas 50 tahun lah ya umur kita tuh, terus ya di ujung-ujung lah gitu. Nah, yang saya tanyakan tuh seperti apa dakwah yang efektif untuk kita-kita yang seperti inilah, yang baru melek, yang baru belajar, yang belum punya lahan dakwah seperti orang-orang yang tahu tuh dakwah kan punya murid, punya gitu lah Ustaz. Nah, itu yang saya ingin tanyakan, yang efektif di usia ini dengan ilmu yang seperti ini gitu. Terima kasih Ustaz. Jadi disebut dengan pembandawa disebut hamilud dakwah. Hamil itu yang menyampaikan atau yang yang membawa gitu. Hamil itu membawa ya. Hamil itu membawa. Dakwah artinya Islam. Hamilud dakwah. Jadi membawa Islam, menyampaikan Islam kepada umat. Umatnya siapa ya? Objek dakwah itu siapa saja. Karena ad-dinu nasihat, kata Rasulullah, agama ini nasihat. Nasihat. Jadi oleh karena itu kalau cerita tentang pengemban dakwah siapa? Ya semua kita jadi pengemban dakwah. Cuman aksesnya yang mungkin berbeda. Aksesnya yang berbeda atau objek dakwahnya bisa berbeda. Tapi yang intinya yang pertama yang harus kita ini kan sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu yang pertama. Jadi kita punya kewajiban mendakwahi ya. Kalau ibu itu yang pertama sebagai ummu warobatul bait dan sebagai guru bagi anak-anak. Jadi sebagai ibu bagi anak-anaknya yang dia memperkenalkan akidah, memperkenalkan kalimat thayyibah. Kalimah tauhid dan kalimah thayyibah itu dari ibu. Maka ibu harus bukan hanya orang Sunda mapatahan, bukan hanya ngasih nasihat ke anak-anaknya, tapi mencontohkan. Karena contoh itu adalah proses pembelajaran yang paling efektif. Jangan sampai kita jadi ibu mencontohkannya bertentangan dengan nasihatnya. Itu yang pertama. Jadi sesuai akses kita ya. Yang kedua kepada siapa? Kerabat kita. Dulu Rasulullah awal-awal diutus oleh Allah adalah mengumpulkan keluarganya, kerabatnya. Dan ternyata reaksinya seperti itu, jadi beragam, luar biasa. Ada yang tidak beriman tapi dia mencintai Rasul, melindungi Rasul, maka ya seperti Abu Thalib. Kemudian ada yang langsung beriman, tetapi ada yang kemudian berimannya di belakang, kemudian hari setelah memusuhi dulu, ada yang sampai mati dia dalam memusuhi Rasulullah. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi yang notabene sebenarnya kerabat ini harusnya kan mendukung semua, tapi ternyata enggak semua mendukung. Nah itu bagian dari risiko dakwah kan. Jadi apa yang kita mampu kita akses dan apa yang kita bisa pahami, apa yang kita punya ilmunya. Dan pasti di antara kita dengan usia 50 ke atas itu pasti punya ilmunya. Nggak mungkin nggak punya ilmu gitu kan. Dan selama ini walaupun misalnya mungkin berbeda bacaannya, beda kedalaman ilmunya, tapi saya yakin hal-hal yang pokok dalam ajaran agama ini semuanya teman-teman punya ilmunya. Cuman ada yang hafal dalilnya, ada yang tidak hafal dalil saja. Sebenarnya dalil itu bukan hafalan sebenarnya, kan dikerjakan sebenarnya. Jadi walaupun dia hafal tapi nggak dikerjakan sama juga nggak hafal apa-apa. Walaupun tidak hafal tapi dia kerjakan, dia tahu cuman saya pernah dengar gitu, tapi dia kerjakan, itu yang paling baik. Memang paling bagusnya itu tadi hafal, kemudian dia contohkan dan dia sampaikan. Tapi kan untuk sampai ideal seperti itu kan butuh waktu dan ya proses lah, pasti proses. Oleh karena itu ya tadi misalnya semampu kita. Ketika kita ada melihat kemungkaran, ya Rasul mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi'yadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adabul iman. Jadi siapa yang melihat kemungkaran, rubah kemungkaran itu dengan tangan, maksudnya dengan kekuasaan. Kalau kita punya kekuasaan, akses kita sangat luas, kita bikin aturan macam-macam. Lakukan itu kalau kita punya. Tapi kan tidak semua orang punya kemampuan untuk merubah dengan kekuasaannya. Makanya fa'ilam fabilisani, kalau tidak mampu maka dengan lisan. Dengan lisan. Tapi dengan lisan juga tidak mudah karena kita bisa didengar kata-kata kita kepada orang yang memang ya mau mendengar kata-kata kita.
Sebagian besar itu kan gini, nanti malah dibalikan. Ente siapa? Lu siapa? Orang baru belajar agama kemarin kan gitu. Ya dia biasanya baperan kan kalau tidak ikhlas kan. Udah pundung langsung gitu. Begitu di stare kayak sekakai gitu udah, wah udah iya men, gue siapa? Lulusan IPB, bukan dari pesantren macam-macam, sudah ngajarin sok suci, wah macam-macam gitu kan. Baperan itu. Jadi syarat jadi pengemban dakwah itu nggak boleh baperan. Baperan rugi, mutung gitu ya. Jadi sudah, kalau kita ikhlas ya udahlah biasa. Dulu Rasulullah kan nggak bosan tuh ke Abu Thalib, ke pamannya, dakwah itu. Bahkan ke yang memusuhinya itu terus didakwahi terus gitu kan. Ya udah, memang nggak boleh baperan. Jadi kalau misalnya ada reaksi yang negatif ya terima nggak apa-apa. Tapi kewajiban itu menyampaikan. Saya kan cuma menyampaikan doang, menyampaikan. Ya mau ikut itu kan resiko masing-masing, orang sudah balik, sudah dewasa semua. Jadi kita akses siapa yang bisa kita akses. Pembantu atau kerabat atau tetangga, teman macam-macam. Jangan sampai ngerumpik bisa ya nonton yang TikTokan macam-macam kemudian di share bisa, tapi kita menyampaikan yang kita tahu itu ajaran agama nggak bisa. Alasannya malu, ya malu sama siapa? Ya, gitu kan alasannya, aduh gimana kan, nggak enak ya. Tadi enak-enakin aja gitu. Jadi kalau misalnya ada respon yang negatif, dienakin aja. Karena kita punya kewajiban untuk menyampaikan. Jadi intinya berbuat baik itu mastata'tum sesuai kemampuan. Dan dakwah itu tidak mesti punya majelis taklimnya, punya jamaahnya. Dakwah itu kepada siapa saja yang kita menyampaikan Islam, itu adalah bagian dari dakwah. Sehingga pengemban dakwah itu siapa? Ya kita semua. Kita semua itu pengemban dakwah. Punya kewajiban yang sama, cuman kemampuan dan akses yang berbeda. Baligu anni walau ayat, kata Rasulullah. Sampaikan yang dariku walaupun satu ayat. Yang kita paham, kita sudah biasakan kerja. Dan ingat ya, niatnya ikhlaskan Allah. Karena kalau tidak ikhlas, capek. Dakwah nggak ikhlas, capek. Bener ya, serius ya. Saya pernah nggak ikhlas, itu capek banget. Pernah cerita sedikit. Saya dulu ada yang menghubungi saya karena pembinaan calon-calon dai ke kampung gitu Pak ini. Itu organisasi besar dan saya tahu itu ada dananya kan itu. Tolong Ustaz jam sekian dan harus ada materinya macam-macam. Nah pada saat itu saya nggak punya duit, lagi butuh duit gitu kan. Wah ini ada, tanda petik lah ini proyek gitu ya. Saya bikin sebaik-baiknya, kemudian datang tepat waktu, bawa motor tuh masih bawa motor kemudian ya walaupun mau hujan apa bawa mantel ini. Begitu sampai di lokasi, panitianya nggak ada gitu. Nah pesertanya juga pada kemarin sudah dikumpulkan. Saya nyampaikan itu, mereka pada ngobrol, nggak diperhatikan tuh. Ya, karena siapa mungkin lu gitu ya. Ini para dai calon dai ini lulusan IPB, apalagi nggak pakai sorban, pakai jubah, ya enggak lah gitu ya. Nggak didengerin tuh. Waduh ya Allah, itu sakit hati saya. Sama saya kalau misalnya tidak dengar saya pulang. Malah ya pulang aja Ustaz gitu. Daripada santai banget udah, ya udah pulang. Dia pulang dikira mau diganti ongkos. Ternyata nggak ada yang deketin kan. Aja pulang sambil menggerutu. Ternyata dihukum sama Allah itu hujan gede. Kacamata saya itu jatuh, pecah. Motor mogok karena kena banjir. Waduh, dikasih sanksi sama. Kemudian saya bilang, ya Allah, maafkan aku nih nggak ikhlas dari awal. Jadi aku disanksi seperti ini, udah sengsara banget gitu. Maka dari itu saya pelajaran berharga bagi saya kejadian seperti itu. Udah sekarang ini dakwah saja karena Allah. Jangan berharap macam-macam, jangan berharap dihargai, diustadkan, diwongke macamnya. Udah karena Allah, apapun responnya. Saya sudah punya kewajiban menyampaikan apa yang diamanahi oleh Allah, ilmu yang saya miliki. Udah, Bismillah gitu. Alhamdulillah kalau gitu nggak capek tuh, nggak capek. Jadi senyum aja, ya. Senyum aja udah. Jadi itu memang dakwah ini gampang-gampang susah. Intinya mau ikhlas, sampaikan apa yang kita mampu, apa yang kita sanggup, apa yang bisa kita kerjakan, dan kepada orang yang kita punya akses. Dan jangan baperan. Ya. Oke, Ustaz. Kasih, Ustaz. Ya. Sudah jam 9.39 nih. Oke, itu ada yang minta waktu tuh. Ya, 1 menit. Terakhir, the last chance. 1 menit katanya, Ustaz. Mangga, Ustaz Adi. Jadi nggak? 1 menit. Ya. 1, 2. Jadi begini. Ada hubungannya juga dengan
tadi Dila ya pertanyaannya ya, bagaimana kita mencoba berdakwah ya. Jadi saya pribadi nih, saya ini mungkin juga sama dengan Nidila, nama Nandang ya, orang yang dibesarkan di ranah Minang gitu ya, ranah Sumatera. Ya kita nggak usah bohong lah kalau ada beberapa pendapat kita tuh tadi sama yang dibilang oleh Pak Ustadz, tapi kita nggak berani ngomong bid'ah gitu loh ya. Tapi pelan-pelan kita dari tadinya mulai mengatakan tidak begitu, lama-lama oh iya ya begitu ya, ya bisa juga begitu ya, kita mulai menerima bahwa orang melakukan berbeda dengan kita gitu loh. Nah kalau sekarang saya ini sudah pelan-pelan nih Ustadz, yang tadinya saya bilang tidak begitu, menerima, sekarang menjalankan Ustadz, menjalankan itu loh ya. Nah saya nggak tahu begini. Nah 30 detik kemudian saya mau bilang begini, kita bersyukur di majelis kita punya figur dan cara mengajarkan yang seperti Ustadz Sam. Ini tipikalnya kalau kita sadari ya, ini mirip nih dengan UAS gitu loh ya, mirip banget dengan UAS, dengan UAH gitu ya. Jadi tidak menyalahkan orang, ya biarkanlah ya, lebih bagus berbeda ketimbang tidak sholat ya, ketimbang tidak puasa ya. Jadi cara penyampaiannya seperti itu ya, tidak menyalahkan, tapi juga kalau yang salah bilang salah gitu ya. Nah itu yang mau saya sampaikan, dan mudah-mudahan teman-teman di majelis seperti ini kita bisa menemukan nih, oh ada ya yang kita nih selama ini mungkin menyalahkan orang, padahal itu yang mungkin ya pelan-pelan ya, kita nggak bilang juga itu benar ya, memang itu yang seharusnya ya. Saya insya Allah 50 tahun itu belum pernah yasinan gitu. Saat ini saya tidak pernah tinggalkan yasinan selama hari Kamis malam. Sekarang berkembang lagi nih Ustadz. Entah kekuatan apa yang membawa saya ya. Saya bikin di musola kantor dengan anak-anak ya, 20 orang kita yasinan, nggak pulang dulu yasinan gitu loh ya. Walaupun ya kemudian ya yang lain lah, ada beberapa hal ya yang saya lihat memang banyak baiknya juga ya, tanpa harus gotok-gotokan gitu ya. Ya mudah-mudahan kita sekarang ini teman-temannya di sini sudah mulai nih ke fase yang tadinya menolak, kemudian bisa oke lah, asik-asik aja lah sama gitu ya, boleh. Nah sekarang mudah-mudahan ke depannya ya, mudah-mudahan bisa melaksanakannya, karena itu kadang-kadang semuanya baik ya, saya nilai memang baik. Dari saya cukup 60 detik. Kalau mau direspon silakan sama Ustadz Sam. Nggak usah ya, udah kayak gitu. Udah kesimpulannya kan gitu. Kesimpulan seperti itu. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Sehat, dan semakin tua semakin dekat sama Pencipta. Semakin tua semakin sadar, semakin tua semakin membekali apa yang harus kita bekali, karena memang dunia ini sebentar lagi kita tinggalkan, akhirat itu kita akan songsong, dan tempat kita sesuai dengan apa yang kita siapkan sekarang. Mudah-mudahan pertemuan kita ada ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal soleh kita semua. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa karimina wa turina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarakta wa ta'ala an kulli sahabat Rasulillah ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Terima kasih semua. Terima kasih Kang Cucu. Ini Kang Cucu udah malam tuh, malam banget. Iya, enggak apa-apa Ustaz. Insyaallah minggu depan kita ketemu kembali. Siap, insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum. Jam segini mah buat anak hutan masih sore lah ya. Iyalah ya. Jam 11 lah. Oke.
Oke. Oke, ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hatur nuhun pisan Kang Teguh. Ya, sami-sami. Yo. Dang.